Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang Qin Mu yang mengundang orang-orang pintar di Peace Empire untuk mencari solusi dunia surgawi Yin. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Dewi Surgawi Yin dengan lembut mengambil dasar laut, dan ketika air laut mengering dari tangannya, dia melihat banyak butiran pasir yang bercahaya dengan kilau hijau di telapak tangannya. Ini adalah logam surgawi Yin. Apakah Anda punya tempat untuk menyimpan? Telapak tangannya memiliki radius ratusan bidang, sehingga logam di telapak tangannya seperti gurun berwarna hijau. Jantung Qin Mu berdetak kencang, dan dia berseru pada dirinya sendiri betapa murah hatinya dia. Dia mengeluarkan karung Taotinya dan berkata, "Karung Taotiku dipenuhi dengan Buddha Vitality Crimson Chromium dan Plume Buddha Mother Tray, tetapi masih ada celah yang bisa aku isi dengan pasir. Dua karungmu terlalu kecil, dan kamu mungkin tidak bisa mengisi banyak." Dewi Yin Surgawi menggelengkan kepalanya dan membiarkannya melompat ke tangannya untuk menyimpan logam Yin Surgawi. Qin Mu segera menjalankan karung Taotienya untuk menyimpan logam Heavenly Yin ke dalam karung Taotienya. Segera, dia mengisi kedua karung itu. Masih ada setengah dari logam di telapak tangan Dewi Surgawi Yin yang tidak berhasil disimpannya. Qin Mu menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengikat dua karung Taoti di pinggangnya dengan susah payah. Namun, karung hampir putus ikat pinggangnya sehingga dia hanya bisa membawa dengan tangannya. Pasti ada metode tertentu untuk mencium logam ini. Ketika Dewi menciptakan harta Anda, api apa yang Anda gunakan? Tanya Qin Mu lagi. Saya menggunakan api surgawi yang telah saya curi dari Adipati Surga Swandu. Dewi Surgawi Yin membalik tangan lain, dan benjolan api muncul di telapak tangannya. Dia berkata, "Ini yang saya curi dari Adipati Surga ketika dia tidak memperhatikan. Tidak ada gunanya bagiku sekarang, jadi aku akan memberikannya kepadamu." Qin Mu melihat api di telapak tangannya. Ketika nyala api itu membakar itu seperti kristal yang tajam dan jernih. Namun, itu terlalu besar. Itu benar-benar lautan api yang dibentuk oleh kristal. "Dewi, aku tidak butuh begitu banyak." Qin Mu berkata dengan malu, "Saya tidak punya tempat untuk menyimpannya lagi." Dewi Surgawi Yin menggunakan dua jari untuk mematahkan sepotong kecil api surgawi dengan lembut dan menyerahkannya kepadanya. "Bawalah itu bersama kamu." Meskipun api surgawi mungkin terdengar menakutkan, itu tidak panas sama sekali. Anda harus mengaktifkannya agar memiliki kekuatan untuk membakar semuanya. Qin Mu memeluk sepotong api surgawi ini, dan rasanya seperti memeluk kristal yang berbentuk prisma. Api surgawi setebal pinggangnya dan bahkan lebih tinggi darinya. Dengan dua karung Taoti, dia berusaha keras untuk membawanya. "Kamu sebaiknya pergi." Dewi Surgawi Yin memusatkan pandangannya ke kejauhan, dan dia berkata dengan ekspresi suram, "Anak langit Yin akan segera datang." Qin Mu segera pergi dan melompat dari Dewi Surgawi Yin. Dewa Kaisar Pendiri buru-buru mengikutinya, dan dia mendengar suara plop. Dia tertegun dan melihat Qin Mu tenggelam ke laut, dan dia tidak berdiri di permukaan laut atau terbang. Beruntung baginya, Dewi Surgawi Yin memancingnya keluar dari laut dan menghembuskan nafas lembut pada mereka. Qin Mu dan Dewa langsung terbang kembali di jalan mereka berasal. Mereka melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sepersekian detik, dan mereka mencapai batu batas dunia Yin Surgawi. Baru saat itulah mereka mendarat di tanah. Dewa Kaisar Pendiri hendak melintasi batu batas ketika Qin Mu buru-buru berkata, "Senior, tunggu sebentar." Dewa Kaisar Pendiri bingung, dan dia melihat Qin Mu meletakkan karung Taotinya dan prisma api surgawi. Qin Mu mengambil lebih dari 10 dan lebih banyak botol giok dan menuangkan air liur naga ke dalam. Dewa Kaisar Pendiri tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Qin Mu meneriakkan kalimat dan mengeksekusi seni ilahi yang aneh. Pasir hitam datang membanjiri botol-botol batu giok kecil. Qin Mu mengencangkan gabus dan merancang serangkaian tanda rune aneh di sekitar vas. Dia membuka Dewa Kemeja Kaisar Pendiri dan meletakkan botol batu giok kecil di dalamnya. "Kamu tidak bisa melihat cahaya setelah kamu pergi, jadi ketika hari itu tiba, pasir hitam akan meninggalkan tubuhmu. Saya khawatir Anda akan mati, jadi saya mengumpulkan pasir jiwa hitam. Setelah kita keluar, aku akan menyaring harta karun untukmu, yang dapat menyimpan pasir jiwa hitammu di harta sepanjang hari dan memungkinkan pasir jiwa hitam memasuki tubuhmu di malam hari." Dewa Kaisar Pendiri mengungkapkan ekspresi tergerak. Dan pada saat itu, getaran keras tiba-tiba datang dari dunia Yin Surgawi. "Anak surga Yin ada di sini." Qin Mu heran dan melihat ke belakang. Dewa Kaisar Pendiri tidak bisa menahan perasaan cemas dan menariknya dengan panik. Dia ingin meninggalkan dunia Yin Surgawi sesegera mungkin untuk mencegahnya menderita bencana yang tidak dibutuhkan. Namun, dia tidak berhasil memindahkannya. Qin Mu menoleh ke belakang, dan dia samar-samar bisa melihat pasir hitam di dunia Yin Surgawi tiba-tiba menjadi terkonsentrasi dan keras. Ada arus udara melingkar di udara yang dibentuk oleh pasir hitam, dan mereka setebal naga. Mereka melakukan perjalanan bolak-balik di antara langit dan bumi dengan sembrono. Namun ada hal semacam itu di mana-mana di dunia Yin Surgawi, dan itu membuatnya tidak bisa melihat jauh.
Dewi, hati-hati. Qin Mu tahu dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengamati pertempuran dan dia mengambil 2 karung Taotie dan memeluk prisma api surgawi untuk keluar dengan Dewa Kaisar Pendiri. Mereka sampai pada bentangan panjang yang ada di celah gunung. Dewa Kaisar Pendiri bergoyang, dan dia merasa pingsan. Qin Mu mengerutkan kening, dan roh primordialnya muncul di belakangnya. Dia menyerahkan karot Taotie dan prisma ke roh primordialnya saat dia mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi dalam Great Education Heavenly Devil Scripture menggunakan ki vitalnya sebagai jarum. Dia mengetuk tubuh dewa dan berkata dengan sungguh-sungguh, segel guru Woodcutter yang ditempatkan padamu terlalu banyak, itu menekan terlalu banyak jiwamu. Dia tidak berharap Anda akan dilemahkan ke kondisi seperti itu. Biarkan saya membantu Anda membatalkan bagian dari meterai. Kecepatan di mana dia mengeksekusi mantranya sangat cepat, dan Dewa Kaisar Pendiri merasa jauh lebih baik. Pada saat itu, dia mendengar suara lembut datang dari dunia Yin surgawi. Dewi, sudah lama tidak bertemu. Qin Mu mendengar suara itu, dan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak bisa tidak khawatir. Anak langit, suara Yin mengandung seni ilahi yang dapat membingungkan jiwa. Dia buru-buru menarik sepanjang dewa, dan mereka menuju keluar sementara dia mencoba untuk menjaga dirinya agar tetap jernih. Roh primordialnya mengikuti di belakang mereka selangkah demi selangkah. Selamat atas kematian dan kebangkitan, Dewi. Bolehkah saya bertanya, di mana teman Dao yang membangkitkan Anda? Suara putera surga Yin terus berdering dengan lembut dan tidak hanya membawa seni ilahi yang dapat memikat jiwa, tetapi ada juga perasaan bahwa dia adalah kekasih yang paling memahami mereka. Tentu saja, itu tidak efektif terhadap pria. Teman Dao ini sungguh luar biasa, untuk benar-benar menciptakan semacam seni ilahi yang dapat mengumpulkan jiwa yang hancur sekali lagi. Seseorang dengan talenta yang tak tertandingi tentu layak disebut teman Dao saya, jadi saya tentu harus mengunjunginya secara pribadi dan berusaha belajar darinya. Dewi, mengapa kamu tidak memperkenalkannya padaku? Suara Dewi Surgawi Yin terdengar, berkata, pakar itu telah pergi, anak surga Yin, Anda tidak perlu memiliki rancangan jahat padanya. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, jadi mengapa kita tidak bicara baik-baik saja? Suaranya tiba-tiba membersihkan kepala Qin Mu. Dan ketika dia melihat sekeliling, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan kulitnya menjadi dingin dan lembab. Di depannya adalah batu batas dunia Yin surgawi. Dia merasa bahwa dia mengikuti celah itu, tapi dia tidak berharap untuk benar-benar kembali ke depan batu batas dunia surgawi Yin dunia. Jelas dia masih jatuh ke dalam perangkap tanpa disengaja, dan dia terpesona oleh suara anak langit Yin. Dia pikir dia akan pergi tetapi seni ilahi yang tersembunyi di dalam anak langit. Suara Yin telah membuatnya kehilangan perasaan tentang sekelilingnya. Akibatnya, dia bahkan tidak tahu dia akan kembali. Jika bukan karena suara Dewi Surgawi Yin yang mematahkan seni ilahi putra surga, dia mungkin akan kembali ke dunia Yin surgawi. Pencapaian orang ini di bidang jiwa melampaui Lou Qianzong hingga puluhan ribu mil. Qin Mu mengambil kesempatan ketika dia sadar untuk segera menarik Dewa Kaisar Pendiri untuk berlari maju. Dari belakang, suara anak langit Yin terdengar lagi. Ya, sudah saatnya kita harus bicara. Namun, bagi ahli ini untuk menciptakan seni ilahi untuk mengumpulkan jiwa di tempat dan memohon perubahan dalam Dao langit dan bumi membuat saya benar-benar penasaran. Pikiran Qin Mu kacau, dan dia segera berhenti lagi. Dia tidak berani mengambil langkah karena dia takut akan jatuh ke dalam perangkap anak langit Yin lagi. Dewi Surgawi Yin tertawa. Itu mudah, itu mudah. Jika ada kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memperkenalkannya kepada Anda. Suaranya terdengar, dan Qin Mu segera mengambil kesempatan untuk berlari dan mematahkan Dewa Kaisar Pendiri dari celah. Cahaya datang dari depan mereka, dan Qin Mu melompat dan dengan lembut mendarat di pintu batu di depan celah sebelum mengubah arahnya untuk melompat keluar dari tebing yang rusak. Di belakangnya, Dewa Kaisar Pendiri disinari oleh sinar matahari di luar, dan asap hitam keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya, mengubahnya menjadi kulit manusia. Qin Mu terus memegang tangannya, dan manusia dan kulitnya mengepak dari langit. Roh primordial Qin Mu juga bergegas keluar dari celah dan melayang bersama mereka. Yan Jingjing, Hi Yi dan yang lainnya sedang menunggu di tebing yang rusak dengan cemas selama beberapa hari dan malam. Kaisar Agung Surga sudah bosan melalui Yan Jingjing, dan jalan-jalannya sudah beraspal, namun Qin Mu tidak pernah muncul. Itu membuat mereka sedikit khawatir. Yan Jingjing berkata, Fatih Dragon, apakah Anda benar-benar tidak melihat saudara gembala memasuki celah itu? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Aku sedang tidur siang, dan tepat ketika aku mendengar kata-kata Master Sekte dan berencana untuk membuka mataku untuk melihat di mana dia berada, aku merasakan seseorang menekan kelopak mataku, jadi aku tidak membuka mataku. Tepat pada saat itu, Qin Mu tiba-tiba membawa seseorang dan terbang keluar dari tebing, mengejutkan mereka. Namun, mereka segera melihat orang di sampingnya membuka mulutnya untuk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika asap hitam keluar dari wajahnya.
Ketika dia akhirnya berubah menjadi selembar kulit manusia, semua orang terkejut. Qin Mu mendarat di tanah, dan dia masih memegang tangan dewa. Ketika dia menoleh ke belakang dan tidak melihat aktivitas abnormal atau mendengar suara Dewi Yin surgawi dan putra langit Yin dari celah itu, barulah dia menghela napas lega. Yan Jingjing menatap kulit lemas dewa yang dipegangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara bergetar, "Kakak Gembala, benda di tanganmu." Qin Mu buru-buru meletakkan kulit dewa datar di tanah dan dengan cepat menggulungnya seolah-olah dia sedang menggulung beberapa potong pakaian. Ini adalah dewa era pendiri kaisar yang saya temui di dunia Yin surgawi. Dia dikirim oleh Guru Woodcutter untuk memasuki dunia Yin surgawi untuk mencari sumber kegelapan. Dia tidak memiliki tubuh jasmani, dan jiwanya tersegel di kulitnya. Saya akan menggulungnya terlebih dahulu, dan ketika malam tiba, dia akan kembali normal. Dunia Yin surgawi? Sumber kegelapan? Yan Jingjing dan He Yi menatapnya dengan mata terbuka lebar. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja dikatakannya. Qin Mu mengambil tali kecil dan mengikat dewa kaisar pendiri dengan benar. "Fatih Dragon, simpan dia dengan benar." "Di mana Fatih Dragon?" Naga Kilin telah menjejalkan kepalanya ke gua sementara pantatnya terbuka di luar. Dia menggigil tanpa henti. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mengikat dewa ke punggungnya. "Apakah terowongan sudah selesai?" He Yi berkata, "Dengan bantuan Sister Jingjing, kami telah menggali terowongan melalui surga kaisar tertinggi. Terowongan ini sangat besar, dan bahkan kapal matahari akan dapat melewatinya. Namun, kita harus menjaga matahari terlebih dahulu." Kulit manusia ini, rambutnya juga berdiri tegak. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Jangan takut. Dia sebenarnya seseorang yang sangat mudah diajak bicara. Dia seperti kakek bisu, mereka punya banyak hal untuk dikatakan." Roh primordialnya berjalan maju dan menempatkan prisma api surgawi dan karung Taoti. Qin Mu segera mengeluarkan beberapa logam surgawi Yin. Hanya saja kondisinya saat ini sedikit aneh. Ketika aku membuat wadah yang bisa menyimpan kegelapan untuknya, dia akan menjadi normal, dia akan tetap sangat aneh. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan mereka bisa melihat kebingungan satu sama lain. Bagaimana mungkin kulit manusia memiliki banyak hal untuk dibicarakan? Qin Mu mengeluarkan meja peleburan berukuran sedang dari karung Taotie-nya dan meletakkan logam Heavenly Yin di atas meja. Dia menempatkan prisma api surgawi di tungku dan dengan hati-hati mengendalikan ki vitalnya untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, semburan api melelehkan seluruh meja peleburan, dan tidak ada yang tertinggal. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak berdaya. Di depannya, tidak ada yang tersisa, dan bahkan logam surgawi Yin benar-benar menguap. Menggunakan api semacam ini untuk membuka jalan dapat membuat prosesnya menjadi sangat cepat, kata Yan Jingjing dengan gembira. Ketakutan bisa dilihat di mata He Yi, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika api jenis ini digunakan secara sembarangan, kita akan dibakar sampai tidak ada yang tersisa. Yan Jingjing bingung dan berkata, "Kalau begitu kita bisa mengendalikan panasnya." Dia mengatakan itu seperti alami dan seolah mengendalikan panas seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana. Hati Qin Mu sedikit mengaduk, dan dia berkata, "Saudari Jing, ini adalah api surgawi Suandu, aku tidak sepandai Anda dalam mengendalikan panas. Datang dan coba." Yan Jingjing naik dan menggunakan ki vitalnya untuk mengaktifkan prisma api surgawi. Nyala itu sepertinya menjadi hidup dan merentangkan tubuhnya untuk memisahkan ke dalam berbagai nyala api yang memiliki bentuk kristal. Itu sangat tenang. Qin Mu hati-hati mengambil beberapa logam surgawi Yin dan mengendalikan logam seperti pasir dan meletakkannya di atas api. Logam surgawi Yin perlahan meleleh. "Lihat, itu sederhana, bukan?" kata Yan Jingjing sambil tersenyum. Qin Mu sangat gembira, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kemampuan Suster Jing untuk mengendalikan api lebih unggul daripada yang lain, bahkan aku jauh lebih rendah. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat bepergian ke jalan-jalan dengan saya untuk membantu orang menempa pisau dan mengasah gunting mereka. Anda akan menjadi hebat tidak peduli apakah itu untuk menempa sendok atau bajak." Dia menggunakan logam surgawi Yin yang meleleh untuk menempa jam pasir yang sangat rumit, dan jam pasir itu bahkan memiliki ukiran setiap jam. Dia kemudian mengukir banyak rune. Jam pasir itu sangat mirip dengan Celestial Dipper SNS Kal Sengit Yin, tetapi itu hanya tiruan. Sistem sirkulasi yang didirikan anak langit Yin lebih lengkap. Pasir jiwa hitam itu beredar di reruntuhan besar, dunia Yin surgawi, dan semua dunia lainnya. Qin Mu telah merencanakan untuk menggunakan logam surgawi Yin untuk membuat jam pasir untuk menyimpan beberapa pasir jiwa hitam dan membiarkan pasir jiwa hitam mengalir ke sana kemari di antara tubuh dewa dan jam pasir. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil akan terbentuk, dan selama tidak ada kesalahan dalam waktu yang terukir, dewa kaisar pendiri akan dapat bertukar antara kulit manusia dan bentuk manusia pada siang dan malam hari. Logam Heavenly Yin adalah logam ilahi dari dunia Yin surgawi,
dan salah satu dari beberapa hal yang dapat menyimpan pasir hitam, oleh karena itu yang terbaik adalah menggunakan logam ilahi semacam itu. Qin Mu kemudian membuat nampan kecil, dan nampan itu dibuat dengan berbagai roda gigi dan komponen untuk menunjukkan waktu secara akurat. Kalibrasi sesuai dengan saat matahari terbit dan terbenam, itu tidak sesuai dengan jam harian. Selanjutnya, setiap gigi dicetak dengan rune, dan rune akan beresonansi dengan dewa untuk mempertahankan sistem sirkulasi. Dengan cara itu, sistem sirkulasi kecil dunia yin surgawi akan terbentuk. Setelah dia menciptakannya, dia menempatkan jam pasir di atas nampan dan terus memperbaiki dua harta yang lebih kecil. Pada akhirnya, tingginya hanya 2-3 inci dan sangat halus. Qin Mu menempa cincin lain, dan dia menempelkan jam pasir di tengah cincin. Itu seperti liontin yang sedikit lebih besar, dan dia hanya perlu membuat rantai untuk menggantungkannya di leher Dewa Kaisar Pendiri. Dengan begitu, sistem sirkulasi bisa dipertahankan. Setelah selesai menempanya, dia menghela napas lega dan meregangkan punggungnya. Yan Jingjing mengambil alih kalung berbentuk aneh ini, dan selain memiliki kegunaan tertentu, itu juga indah untuk dilihat dan dibuat sehingga orang tidak tahan untuk membiarkannya pergi. Qin Mu berbalik untuk melihat tebing dan berpikir pada dirinya sendiri, saya ingin tahu bagaimana pertempuran antara anak langit Yin dan Dewi Surgawi Yin. Jika Dewi Surgawi Yin tidak bisa memblokir anak langit Yin di luar dunia Surgawi Yin, dia mungkin tidak bisa lepas dari kematian. Di dunia Surgawi Yin, seorang wanita raksasa berdiri di tengah laut dan melaksanakan menara yang sangat tinggi untuk bertarung dengan putra surga Yin di seluruh dunia. Kaisar yang bertarung dengan Dewi Yin Surgawi tampak seperti yang dia gambarkan. Dia adalah seorang yang berbudaya dan berbudi luhur, dan meskipun dia memiliki kualitas yang tinggi sebagai seorang kaisar, itu tidak sombong dan tirani sama sekali. Dia terlihat sangat tampan, dengan mata besar yang panjang dan sempit. Mereka seperti mata burung phoenix. Jenggotnya seperti huruf V terbalik, yang membuatnya cukup menarik. Dia adalah anak langit Yin, orang yang telah bersekongkol melawan Dewi Surgawi Yin saat itu dan mengendalikan dunia Yin Surgawi dalam satu gerakan. Meskipun Dewi telah mati selama bertahun-tahun, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Anak langit Yin bertarung untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah bisa masuk ke dunia Yin Surgawi, jadi dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, pemahamanmu tentang Dao sekarang telah melampaui apa yang sebelumnya. Melawanmu di seluruh dunia, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Jadi saya hanya bisa puas dengan trik. Angin dan awan tiba-tiba berubah dan pasir hitam yang tak terhitung membanjiri dari semua dunia ke dunia Yin Surgawi. Monster yang tak terhitung jumlahnya berubah dari hantu kelaparan berlari dengan marah menuju Dewi Surgawi Yin, dan pada saat itu, hantu kelaparan berlari di seluruh laut. Tidak hanya itu, pasir jiwa hitam di dunia Yin Surgawi menekan Dewi Yin Surgawi bersamaan saat hantu kelaparan besar dunia Yin Surgawi hendak bangun. Tidak ada cahaya yang bisa dilihat di dunia Yin Surgawi saat tenggelam ke dalam kegelapan total. Dewi Surgawi Yin tertawa lembut, dan dia tiba-tiba melemparkan Celestial Dipper. Celestial Dipper berputar dengan marah di langit, dan seluruh dunia Yin Surgawi juga berputar. Laut mendesis dan membalik langit, dan tanah menggantung di atas kepala mereka, mengubah langit menjadi tanah kosong. Hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya memukul-mukul ketika mereka dilemparkan ke udara. Langit dan bumi dibalik lagi, dan mereka datang menghancurkan dengan kejam sekali lagi. Langit dan bumi yang berputar menggerakkan seluruh dunia Yin Surgawi dan melemparkan hantu kelaparan ke sekeliling. Mereka tidak bisa menyerang Dewi Yin Surgawi sama sekali, dan pasir jiwa hitam pecah dari getaran. Hantu kelaparan dari dunia Yin Surgawi tidak bisa menyerang Dewi Surgawi Yin sama sekali. Anak surga Yin menghela nafas, dan perlahan-lahan ia memudar dalam kegelapan minggu. Kamu memang telah melompat keluar dari belenggu dewa suci alami yang terlahir dan bahkan mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahi saya dari Celestial Dipper saya. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang teman Dao yang menghidupkan Anda. Siapa dia sebenarnya untuk mengelola prestasi yang menakjubkan? Wajahnya perlahan tenggelam dalam kegelapan dan lenyap. Namun, Anda masih tidak bisa dan menaklukkan dunia Yin Surgawi. Dia adalah orang yang tahu cara mundur. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menekan Dewi Surgawi Yin dengan hantu kelaparan, dia segera berhenti menyia-nyiakan usahanya dan mempertahankan kekuatannya sebagai gantinya. Dewi Surgawi Yin menghela nafas lega dan menggunakan jari untuk menekan Celestial Dipper dengan lembut. Celestial Dipper yang berputar di langit secara bertahap berhenti dan pada saat itu, dunia Yin Surgawi menekan Dewi Surgawi Yin sekali lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk membunuh hantu kelaparan besar ini di dunia Yin Surgawi dan membiarkan dunia Yin Surgawi jatuh kembali ke dalam kendali saya? Dewi Surgawi Yin tidak bisa tidak terganggu oleh kekhawatiran. Meskipun dia bisa menghentikan invasi anak langit, Yin dunia Surgawi masih tidak akan kembali dalam kendalinya. Orang yang mengendalikan dunia Yin Surgawi masihlah anak langit Yin. Kecuali jika dia bisa menyelesaikan keadaan dunia Yin Surgawi, kalau tidak, akan sulit baginya untuk merebut kembali dunia Yin Surgawi.
Sementara itu, kesulitan Heavenly Yin World adalah bahwa itu bukan milik dua zona yang berada di bawah yurisdiksi Earth Count dan Heaven Duke. Dunia Yin surgawi merdeka dan transenden namun penuh bahaya. Bagaimana kita tahu jika Dewi Surgawi Yin menang atau kalah? Hi Yi sedikit khawatir dan bertanya. Jika kita harus memasuki dunia Yin surgawi untuk menyelidiki, ada baiknya jika Dewi Yin surgawi menang. Tetapi jika Dewi Surgawi Yin kalah, kita hanya akan berjalan menuju perangkap. Qin Mo menatap tebing dan berkata, kami akan menunggu sampai langit menjadi gelap. Jika sang Dewi telah menang, mungkin tidak ada lagi kegelapan yang menyerang reruntuhan besar. Jika dia kalah, kegelapan akan terus berlanjut. Yan Jingjing berkata, putra surga Yin atau anak langit adalah Dewa Hitam Mingdu, dan dia sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Dewi Yin surgawi dapat mengalahkannya. Jika dia bukan pasangan yang cocok untuk Dewa Hitam, tidak akan ada rencana untuk membahas. Dewi Surgawi Yin meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Dia tidak bisa menjadi tandingan untuk putra surga Yin. Namun, jika putra surga Yin ingin membunuhnya, ia harus turun ke dunia Yin surgawi secara pribadi. Qin Mo berkata, selama dia tidak bisa menyerang jalannya ke dunia Yin surgawi, Dewi Surgawi Yin masih bisa menghalanginya, tidak akan ada masalah. Qin Mo berkata, masalah di dunia Yin surgawi kecil, dia pasti akan bisa memikirkan solusi. Mata Yan Jingjing berbinar, dan dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jika itu kamu, sangat sederhana, hantu kelaparan-kelaparan terhadap matahari, dan selama matahari muncul di reruntuhan besar, hantu kelaparan akan mundur bersama dengan kegelapan untuk bersembunyi di dunia lain atau dunia Yin surgawi. Ini menunjukkan bahwa hantu yang kelaparan tidak bisa melihat sinar matahari. Qin Mo berkata, selama dia menggantung matahari di dunia Yin surgawi, dia pasti bisa menekan hantu kelaparan agar taat. Jika matahari terus bersinar siang dan malam, dia akan bisa menekan hantu kelaparan ke satu sudut dunia Yin surgawi. Dengan cara itu, mereka tidak akan bisa menciptakan kekacauan di dunia surgawi Yin. Yan Jingjing menatap dengan mata terbuka lebar. Sangat sederhana? Sepertinya Dewi pasti akan bisa memikirkan ide ini. Qin Mu mengangguk secara alami. Dewi sangat pandai, dan bahkan jika dia tidak dapat menemukan matahari, dia masih bisa menembus dinding untuk mencuri cahaya. Selama dia membuat lubang di telapak kaki Adipati Surga, dia akan bisa meminjam cahaya dari Adipati Surga. Hari itu seakan membentang selamanya, dan matahari tampak menggantung di barat, tidak mau turun gunung. Ketika semua orang gelisah menunggu, matahari mulai turun di bawah cakrawala perlahan. Qin Mo menatap gugup ke tebing yang rusak, dan dia melihat kegelapan memuntahkan dari tebing yang rusak. Kegelapan dengan cepat membanjiri mereka dan menyapu seluruh reruntuhan besar. Hati Qin Mu tenggelam. Dewi telah kehilangan. Tepat pada saat itu, kulit manusia di sampingnya tiba-tiba terbebas dari pengekangan dan berbaring. Dewa Kaisar pendiri meningkat dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yan Jingjing bersinar dengan cahaya ilahi untuk memblokir invasi kegelapan. Ketika dia melihat wajah Qin Mo, dia melihat ekspresinya redup, dan dia tampak sedih dan tertekan. Dewa Kaisar pendiri memandangi lehernya, dan dia melihat kalung aneh yang tergantung di sana. Ada juga loh kayu di sampingnya, dan di samping loh itu ada pensil arang. Apa yang terjadi? Dewa Kaisar pendiri menulis pada tablet kayu dan mengangkatnya untuk bertanya. Qin Mu tidak mengatakan apa-apa, dan Dewa mengangkat tablet kayunya lagi. Bagaimana pertempurannya? Siapa yang menang? Qin Mu menghela nafas dan berjalan ke dalam kegelapan sendirian. Dewa itu linglung, dan dia mengangkat tabletnya dan bertanya, apa yang telah aku lewatkan? Tidak ada yang menjawabnya. Dia masih ingin menaikkan tabletnya ketika tubuh Qin Mo bergetar sedikit ketika dia berada di kegelapan. Matanya berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, ada sangat sedikit hantu kelaparan dalam kegelapan. Yan Jingjing, Hi Yi dan Dewa pendiri Kaisar tertegun, dan Yan Jingjing akan mengatakan sesuatu ketika Dewa sudah mengangkat tablet kayunya. Maksud kamu apa? Orang ini benar-benar banyak bicara. Yan Jingjing dan Hi Yi tercengang. Jika dia tidak menulis pada tablet kayu dan membuka mulut untuk berbicara sebagai gantinya, yang lain mungkin bahkan tidak bisa memotong pembicaraan sama sekali. Qin Mo berdiri dalam kegelapan dan melihat sekeliling. Dia masih melihat beberapa hantu kelaparan di kegelapan, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Apa yang bisa dilihatnya hanyalah beberapa hantu kelaparan yang melayang tanpa tujuan. Tentu saja, hantu kelaparan masih sangat berbahaya. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan jika ada orang biasa berjalan ke dalam kegelapan, hantu akan melahap mereka sepenuhnya. Kegelapan masih ada, tetapi jumlah hantu kelaparan telah berkurang. Itu berarti bahwa pertempuran antara Dewi Yin Surgawi dan Putra Surga Yin telah berakhir. Putra Surga Yin tidak berhasil memasuki dunia Yin Surgawi dengan sukses dan membunuh Dewi Surgawi Yin. Kontrolnya atas dunia Yin Surgawi telah melemah, dan itu mengakibatkan jumlah hantu kelaparan berkurang. Dewi Yin Surgawi pasti telah menekan hantu kelaparan lainnya di dunia Yin Surgawi. Hasil itu sangat membangkitkan semangat Qin Mo,
dan dia berkata, "Tunggu di sini untukku, aku akan pergi ke dunia surgawi Yin untuk melihatnya." Qin Mu terbang menuju celah yang menyebabkan dunia Yin surgawi, dan He Yi bertanya dengan suara lembut, "Saudari Jingjing, mengapa Anda membiarkannya pergi ke tempat yang berbahaya sendirian? Anda adalah dewa, bukankah lebih aman jika Anda ikut?" Yan Jingjing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kemampuannya sangat tinggi, dan dia akan bisa melarikan diri jika dia menghadapi bahaya. Jika kita mengikutinya, kita hanya akan berfungsi sebagai selingan. Terlebih lagi, jika kita benar-benar bertemu anak langit Yin, bahkan aku tidak berguna sebagai dewa. He Yi memikirkan kata-katanya dan menatap matanya. Qin Mu dengan cepat bergerak maju melalui celah di gunung, dan dia hanya datang ke batu batas dunia Yin surgawi setelah beberapa saat. Dia melihat sekeliling dan melihat sebuah menara menekan di udara, membengkokkan ruang dunia surgawi Yin dengan tekanan. Itu seperti bola besi yang menekan kasur yang kokoh. Tempat di mana menara itu menekan tidak lagi memiliki hantu kelaparan, dan hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya menggigil di cakrawala karena tekanan. Langit yang tadinya redup juga cerah, tetapi masih belum terlalu cerah. Qin Mu menghela napas lega dan terus maju. Dia akhirnya menemukan Dewi yang sakit kepala di pantai. Dewi surgawi Yin duduk di sana dan dengan telapak tangannya menopang kepalanya. Dia menatap laut dengan kebosanan total sambil merendam kakinya di air laut yang hanya bisa mencapai pergelangan kakinya. Dia tidak memiliki pakaian fisik padanya dan hanya menggunakan pita yang terbentuk dari cahaya ilahi untuk menutupi tubuhnya. Itu memiliki perasaan kerusuhan dan keliaran yang dimiliki oleh dewa kuno. Qin Mu berjalan maju dan duduk di pantai. Dia belajar darinya dan meletakkan kakinya ke laut, dan gelombang besar tiba-tiba memercik, membasahi dirinya sepenuhnya. Dewi surgawi Yin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu terlalu kecil. Pertarungan antara anak langit Yin dan aku barusan telah menyebabkan gelombang di laut menjadi sangat besar." Qin Mu menggerutu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Dewi mengkhawatirkan hantu kelaparan dan kegelapan?" Dewi surgawi Yin meletakkan tangannya ke bawah. Dia menyandarkan lengannya ke belakang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. "Aku tidak ingin sendirian. Saya ingin tempat ini sesibuk Suandu. Suandu sangat hidup, dan banyak dewa telah membangun rumah di tubuh Adipati Surga. Banyak makhluk hidup-hidup di tanah di tubuh Adipati Surga, dan mereka memiliki cuaca yang menyenangkan. Kehidupan mereka menyenangkan dan harmonis. Bahkan penguasa bumi memiliki banyak hantu yang hidup di tanduknya, namun aku hanya punya hantu kelaparan dan dunia gelap di sini. Hantu yang kelaparan itu konyol, dan mereka hanya tahu cara makan." Qin Mu merenung, dan gelombang besar lainnya bergegas pemuda itu dengan cepat menggunakan ki vitalnya untuk bertahan, dan barulah ia tidak basah kuyup lagi. "Dewi, untuk menyelesaikan situasi saat ini di dunia Yin surgawi, kita mungkin membutuhkan bantuan Adipati Surga." Dia menjelaskan strateginya untuk mengobati gejala dan Dewi surgawi Yin menggelengkan kepalanya. "Jika kita mencuri matahari untuk digantung di sini, surgawi Yin akan menjadi bagian dari Suandu. Jika dunia Yin surgawi tidak ada lagi, bagaimana saya akan berada pada kedudukan yang sama dengan Adipati Surga? Bukankah aku akan menjadi budak perempuannya? Dia pasti tidak mau jika aku mengebor lubang solnya, dan aku juga tidak mau. Darah kakinya yang bau akan mengalir ke tempatku." Qin Mu terdiam sebelum tertawa. "Saya memiliki buku kehidupan dan kematian di sini, mungkin Dewi akan dapat memahami seni ilahi Putra Langit Yin." Putra Langit Yin seni ilahi Yin juga mengobati gejalanya, tetapi bukan akar penyebabnya. Itu tidak berguna. Dewi Yin surgawi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Saya ingin dunia Yin surgawi saya memiliki bentuk kehidupan yang hidup. Meskipun kemampuan Putra Langit Yin bagus, dia juga tidak bisa menyelesaikan masalah hantu kelaparan." Kepala Qin Mu mulai sakit, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kebijaksanaan satu orang tidak cukup, Dewi, tunggu di sini selama beberapa hari. Biarkan saya pergi dan mengundang beberapa orang dengan kebijaksanaan luar biasa, dan kita mungkin bisa menemukan metode untuk menyelesaikan masalah hantu kelaparan dan pasir jiwa hitam." Dewi surgawi Yin tercengang. "Masih ada orang yang lebih pintar darimu di dunia ini." Qin Mu sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Dewi bercanda, tentu saja ada orang yang lebih pintar dari saya. Saya sangat bodoh, jadi bagaimana saya bisa berani memuji diri sendiri karena menjadi orang nomor 1 di dunia? Masih ada 1, 2, 4 hingga 5 orang yang lebih pintar dariku." Dewi surgawi Yin menatap ekspresinya dan terkekeh. "Baiklah, kamu bisa pergi mencari mereka. Saya ingin melihat 4 hingga 5 orang yang lebih pintar dari Anda." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Mereka adalah pilar reformasi perdamaian abadi, dan ada juga Raja Yama dari Fengdu. Dewi pasti akan terkejut. Dia akan memproyeksikan roh primordialnya ketika dia mengingat sesuatu dan mundur beberapa langkah sebelum menjalankan rahasia 3 majelis roh primordial." Dewi surgawi Yin memandangnya dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa roh primordial Qin Mu telah meninggalkan tubuhnya dan dunia Yin surgawi.
Dia begitu diyakinkan bahwa hantu kelaparan tidak akan memakan tubuhnya. Dewi Surgawi Yin mengusir hantu kelaparan yang tertarik oleh bau dan berpikir untuk dirinya sendiri. Di aula pembelajaran tertinggi di Imperial College, banyak roh purba datang dari undangan dan muncul di aula. Ada apa, Master Sekte? Si Yunxiang bertanya. Saya perlu menemukan Imperial Preceptor, Saint Woodcutter, Shu Shenghua, dan leluhur pertama. Qin Mu dengan cepat berkata, saya harus menyusahkan semua orang di sini untuk menemukan mereka dan membuat mereka menuju ke tebing yang rusak yang menjadi sumber sungai Surging, itu penting. Juga, suruh mereka untuk mengundang Raja Yama dan beberapa praktisi kuat yang terampil dalam mantra jiwa ketika mereka melewati Fengdu. Master Sekte, jangan khawatir, kita akan menemukannya dalam waktu singkat. Semua orang menjaga roh primordial mereka kembali dan tidak lama kemudian, roh primordial Qin Mu kembali ke tubuh jasmaninya. Dia melihat Dewi Surgawi Yin menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata hitamnya yang indah. Apakah kamu sudah menghubungi mereka? Dewi Surgawi Yin tercengang ketika dia melihatnya bangun begitu cepat. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Dewi, jangan khawatir, mereka akan berada di sini dalam beberapa hari. Dewi, aku akan membuat pelet pedang di luar, aku akan kembali dalam beberapa hari. Dewi Surgawi Yin mengangguk, dan Qin Mu segera pergi. Di bawah tebing yang rusak, He Yi memimpin semua wanita dari keluarga He untuk terus membuka jalan sementara Yan Jingjing membantu Qin Mu mengendalikan api surgawi untuk mencium Chromium Vitalitas Crimson Buddha dan logam surgawi Yin. Chromium Vitalitas Crimson Buddha memiliki sifat Buddha yang kuat, dan ketika dimurnikan dalam harta, itu akan bersinar terang dengan sinar Buddha. Terutama para bhikkhu yang menggunakan logam suci semacam itu untuk membuat senjata mereka. Logam surgawi Yin adalah bahan untuk menempa artefak jiwa, dan logam ilahi semacam itu bisa mengandung jiwa, jadi itu sangat cocok dengan roh purba. Namun, ketika mengeksekusi senjata roh semacam itu, atmosfer hantu yang dilepaskan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Alasan mengapa Dewi Surgawi Yin harus mencuri api surgawi dari Adipati Surga adalah untuk menghaluskan atmosfer hantu. Namun, Qin Mu berencana untuk menggunakan sinar Buddha di Chromium Crimson dan atmosfer hantu di logam surgawi Yin untuk melawan satu sama lain. Dengan cara itu, dia tidak akan terus menjadi mirip dengan seorang biarawan atau memiliki suasana hantu setiap kali dia mengeksekusi senjata rohnya. Dia dan Yan Jingjing pertama kali menguji rasio antara dua jenis logam ilahi. Selain untuk menyelaraskan kedua jenis logam ilahi, ia juga harus menemukan kekerasan dan fleksibilitas terbaik. Qin Mu menguji lebih dari 100 kali, dan dia akhirnya menemukan rasio emas. Dia segera mulai melebur dan memalu pelet pedangnya. Yan Jingjing menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat ekspresi Qin Mu secara bertahap menjadi serius. Kemudian perlahan-lahan berubah dari serius menjadi santai dan senang sebelum berubah menjadi pemikiran mendalam. Hanya dalam waktu singkat, ada lebih dari 10 ekspresi yang berbeda. Kamu benar. Qin Mu bertepuk tangan dan tertawa keras. Kamu benar. Saya berusaha untuk menempa setiap pedang terbang dengan sempurna dan menanamkan rune teknik saya pada saat itu secara akurat, tetapi metode ini terlalu rumit. Aku benar-benar bisa memperbaiki satu gumpalan logam ilahi dan memperbaiki gumpalan logam ilahi menjadi pelet pedangku. Dia tiba-tiba memeluk Yan Jingjing dan ingin mengangkatnya untuk mengayunkan beberapa putaran, tapi dia malah mendengus. Pinggangnya hampir patah. Yan Jingjing adalah dewa di alam dewa, dan meskipun tubuhnya tampak kecil dan lembut, beratnya benar-benar mencengangkan. Qin Mu masih di alam surgawi, jadi itu benar-benar mimpi jika dia ingin membawanya naik berputar. Yan Jingjing memerah dan diam-diam mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk membuat dirinya lebih ringan. Baru saat itulah Qin Mu dapat melanjutkan kegembiraannya dan membawanya hingga berputar 2 putaran. Qin Mu menurunkannya dan berjalan ke sana kemari dengan gembira. Aku hanya bisa membuat pelet pedang? Tidak, aku bisa hanya untuk pedang. Itu tidak benar, aku hanya bisa membuat bola. Bola ini akan menjadi pedangku, pisauku, dan semua senjata rohku. Itu juga tuanku 3 teknik-teknik elisir. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan cepat mengeluarkan semua Chromium Crimson Vitalitas Buddha dan logam surgawi Yin. Dia mencium logam ilahi bersama menjadi bola besar yang tingginya 4.000 kaki. Qin Mu menunggu bola logam ilahi besar untuk mendingin dan mencoba membawanya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan bola 1 cm. Itu benar-benar seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Yan Jingjing maju dan tidak bisa bergerak sama sekali. Keduanya saling memandang dengan cemas. Wajah Qin Mu sedikit merah. Yan Jingjing membantunya mengendalikan api surgawi untuk mengiris sepotong dan bertanya, bisakah Anda mengangkat bagian ini? Qin Mu mencoba dan berkata dengan wajah merah, ini masih terlalu berat. Roh primordialnya membakar logam ilahi selama 1 hari dan 1 malam, namun tidak ada tanda-tanda bola logam ilahi disempurnakan sama sekali. Qin Mu juga terbang di sekitar bola logam ilahi dan mencetak rune yang berbeda bersama dengan roh primordialnya.
Setelah melakukan itu selama 2 hingga 3 hari, bola logam ilahi akhirnya menjadi sedikit lebih kecil. Saudara Gembala, mengapa kita tidak menempa mereka satu persatu? Yan Jingjing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, metode ini menempa limbah lebih banyak waktu sebagai gantinya. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya ingin menempa 8.000 pedang, saya akan membutuhkan pabrik manufaktur untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat, akan membutuhkan lebih banyak energi dan waktu untuk melakukannya sendiri. Selain itu, pabrik-pabrik di Eternal Peace dirancang oleh saya, dan masih cukup berat bagi mereka untuk merawat logam ilahi. Saat dia mengatakan itu, suara Saint Woodcutter terdengar. Saya sudah mendesain ulang pabrik manufaktur. Tidak lagi berat untuk merawat logam ilahi. Qin Mou memandang ke arah sumber suara, dan dia melihat Saint Woodcutter, Kekaisaran Perdamaian Abadi, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dan Su Shenghua berjalan keluar dari terowongan Supreme Emperor Heaven. Di belakang mereka, bayangan berubah, dan lapisan kegelapan bergerak bersama mereka. Raja Yama berjubah dalam kegelapan dan sepenuhnya tertutupi di bawah naungan. Kaisar Manusia Leluhur Pertama mengangkat kepalanya untuk menatap pelet pedang setinggi 300 yard dan sedikit terpana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang menempa pelet pedang dengan cara ini? Ini sangat biadab. Apakah kamu tidak memiliki pelet pedang sendiri? Itu hancur. Qin Mou berkata sambil tersenyum, Guru, saya telah menemukan sumber kegelapan. Hati semua orang bergetar, dan ekspresi Saint Woodcutter juga berubah secara drastis. Dia berteriak, kamu menemukan dunia Yin Surgawi? Anda menemukan Dewi Yin Surgawi? Saya sudah mengundang semua orang untuk memecahkan masalah terakhir dunia Yin Surgawi dan Dewi Surgawi Yin. Qin Mou mengeluarkan kulit Dewa Kaisar pendiri dan membaringkannya. Guru, apakah kamu masih mengenalinya? Saint Woodcutter memeriksa kulitnya dengan detail, dan jantungnya sedikit bergerak. Aku mengenalinya. Namanya Ning Jin. Dia adalah salah satu dewa yang aku kirim untuk mengintai di kegelapan. Aku meletakkan teknik penciptaan setan surgawi di tubuhnya untuk memastikan monster tidak memakannya dalam kegelapan. Apakah dia masih hidup? Qin Mou berkata, tidak mati dan tidak hidup. Guru, dia sudah menyelesaikan misinya. Saint Woodcutter mengungkapkan tatapan tergerak di matanya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia mengangguk perlahan. Apakah kamu punya cara untuk membangunkannya? Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika malam tiba, dia akan menjadi hidup, dan pada saat itu, guru akan dapat bertemu dengannya. Pada saat itu, gelombang kegelapan membanjiri. Ketika Raja Yama bergerak, tubuhnya menyeret sepanjang kegelapan untuk menutupi mereka. Kulit manusia langsung melayang seperti manusia kertas, dan daging mulai tumbuh dari bawah kulit. Segera, Dewa Kaisar pendiri dipenuhi dengan darah dan daging ketika dia berdiri di depan mereka seperti manusia yang hidup. Dia bisa tinggal di Fengdu, kata Raja Yama dari bawah jubah kegelapannya. Dewa Kaisar pendiri memeriksa tangannya berulang kali dan menunjukkan ekspresi takjub. Dia bergumam dan berkata, ini adalah perasaan hidup, ini adalah perasaan hidup. 20.000 tahun, ini adalah pertama kalinya saya merasa bahwa saya masih hidup. Qin Mou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Senior, Anda sebenarnya sudah mati. Raja Yama telah membawa dunia orang mati yang hidup ke sisimu untuk membuatmu merasa seperti hidup. Dewa Kaisar pendiri sangat gelisah sehingga dia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, dia melihat Saint Woodcutter, dan matanya memerah. Dia segera berlutut dengan satu tangan dan menangkupkan tinjunya tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil berkata dengan suara yang kuat, saya memberi hormat kepada Guru Surgawi. Divisi kata-kata Surgawi Ning Jin, waktu yang dibutuhkan 20.600 tahun, saya datang untuk melaporkan penyelesaian misi saya. Laporan, 58 orang dari divisi kata-kata surgawi mencari sumber kegelapan di bawah perintah Guru Surgawi, 57 orang tewas, dan jiwa mereka tersebar. Hanya bawahan ini yang beruntung tidak gagal misi dan mencari kebenaran kegelapan. Semoga Guru Surgawi mengizinkan bawahan ini kembali ke posisi saya. Saint Woodcutter terdiam, dan cahaya mengalir di matanya, tetapi itu tidak pernah mengalir. Setelah beberapa saat, dia memasuki kegelapan dan mengangkat lengan Ning Jin. Prajurit divisi kata-kata surgawi, misimu sudah selesai. Terima kasih, Guru Surgawi. Ning Jin bangkit, dan tubuhnya lurus. Dia seperti seorang prajurit yang sedang menunggu pemeriksaan, dan dia berteriak. Ning Jin meminta untuk kembali ke divisi kata-kata surgawi. Saint Woodcutter mengungkapkan senyuman dan berkata, Founding Emperor Era telah dimusnahkan, aku telah gagal kalian semua, divisi kata-kata surgawi juga telah dibubarkan. Ning Jin, kamu bebas. Ning Jin linglung dan menatap dengan mata terbuka lebar, tampaknya masih belum bisa menghadapi kenyataan. Dia berkata dengan susah payah, Guru Surgawi, sudah 20.000 tahun, saya selalu menunggu untuk kembali. Guru Surgawi, Ning Jin kembali untuk melaporkan, bolehkah saya kembali ke posisi saya? Saint Woodcutter mengerutkan kening.
Pendiri Kaisar Surgawi sudah selesai, tidak ada lagi divisi kata-kata surgawi. Kamu bebas sekarang, Ning Jin. Dewa Kaisar pendiri memiliki suara gemetar saat dia berteriak dengan suara serak, Ning Jin ingin kembali ke posisi saya. Saint Woodcutter terdiam untuk waktu yang lama, dan suaranya juga sedikit bergetar. Sangat sulit baginya untuk mengungkapkan emosinya yang sebenarnya, namun pada saat itu, ia harus menekan hati Daonya untuk mengucapkan kata demi kata, prajurit pendiri Kaisar, divisi kata-kata surgawi, Ning Jin, saya mengizinkan Anda untuk kembali ke posisi kamu. Ning Jin mengungkapkan senyum dan terus menangis dengan keras. Saint Woodcutter menepuk pundaknya dengan tatapan yang rumit, dan dia tidak lagi berbicara. Qin Mu memandang mereka. Kaisar macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk memiliki prajurit seperti itu? Kaisar pendiri? Tapi dia bersembunyi di desa Riang, dan begitu dia bersembunyi, itu berlanjut selama 20.000 tahun. Dia mungkin sudah lupa tentang banyak pengikut yang akan mengikutinya bahkan sampai mati. Para dewa Kaisar pendiri tidak pernah berutang apapun kepada kami keluarga Qin. Mereka tidak berutang apapun. Adalah keluarga Qin yang berutang pada orang-orang yang setia dan lurus ini, pikirnya dalam hati. Xu Shenghua bertanya dengan rasa ingin tahu, kultus Master Qin, untuk alasan apa Anda mengundang kami? Qin Mu memberitahu mereka tentang pengalamannya di dunia surgawi Yin dan berkata, semua orang di sini melampaui saya dalam kecerdasan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah Dewi Surgawi Yin sehingga kalian mungkin bisa memikirkan ide. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, sepertinya menemukan kata-katanya sulit dipercaya. Saint Woodcutter tahu Qin Mu telah mengikuti penatua Angler untuk memancing matahari dan bulan. Dia tidak berharap penatua Angler pergi dan bocah itu benar-benar berlari ke dunia Yin Surgawi. Saya mengirim 58 dewa dari divisi kata-kata surgawi untuk mengintai dunia Yin Surgawi, tidak ada dari mereka yang kembali hidup, dan dia menerobos masuk begitu saja. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya diam-diam dan berpikir dalam hati, bocah ini sama dengan muridku yang besar, mereka berdua tak kenal takut. Murid besar saya melakukan ini untuk menjadi orang suci, tetapi untuk apa dia melakukannya? Tidak mungkin hanya untuk memuaskan rasa penasarannya, kan? Dia benar-benar tak berdaya menuju Qin Mu. Bahaya dari dunia Yin Surgawi bisa dibayangkan, namun Qin Mu bisa hidup untuk kembali dan bahkan menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman dan peluang semacam itu, serta metode untuk menyelesaikan masalah, adalah sesuatu yang bahkan ia rasa tidak terbayangkan. Master Qin, siapa yang Anda katakan adalah orang-orang yang melampaui Anda dalam kecerdasan? Xu Shenghua tersenyum langka dan menahan tawa. Bisakah Master mengulangi kalimat itu? Imperial Preceptor terbatuk dan berkata, saya juga ingin mendengar kakak senior kedua mengatakannya sekali lagi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, aku juga. Muer, ulangi kalimat yang baru saja Anda ucapkan. Suara Raja Yama datang dari jauh seolah-olah itu berasal dari Feng Du. Untuk dapat mendengar pujian dari orang yang sombong mengakui bahwa dia tidak sepintar kita, aku puas. Wajah Qin Mu hitam seperti tinta, dan dia mencibir. Hanya ada 4 orang di antara kalian yang lebih pintar dariku, pikirkan orang yang tidak lebih pintar dariku. Suatu ketika dia mengatakan bahwa semua orang jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Leluhur pertama menghela nafas dan memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, dia tidak mau mempelajari mudra langit dan bumiku, dia pasti merasakan keterampilan mudraku tidak sebagus. Raja Yama merasa dia tidak sepintar bocah itu dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Tubuhnya memudar ke dalam kegelapan. Sudut mata Imperial Preceptor gemetar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Xu Shenghua memikirkannya secara rinci dan merasa bahwa meskipun dia melampaui Qin Mu dalam aspek-aspek tertentu, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Karena itu, dia juga sedikit kecewa. Ada rumor dari zaman kuno tentang membunuh 3 tentara dengan 1 buah persik, dan sekarang Qin Mu telah mengalahkan 4 orang bijak hanya dengan 1 kalimat. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, kalian tidak harus bingung, dia tidak pernah secerdas kita. Dia adalah badan penguasa, dia memiliki aset yang baik secara alami, tetapi dia hanya berada di alam celestial sekarang. Ini menunjukkan otaknya bodoh, itu sebabnya kultivasinya ditahan. Ayo pergi, mari kita kunjungi Dewi Yin Surgawi di dunia Yin Surgawi. Qin Mu menjawab dengan suara rendah, kultivasi guru adalah yang terendah di antara 4 guru surgawi yang besar, itu menunjukkan betapa bodohnya kamu juga. Saint Woodcutter mengeluarkan kapak dan batu asahannya untuk mengasah kapaknya. Percikan terbang, dan Qin Mu berhenti berbicara. Dia buru-buru membawa mereka ke dunia Yin Surgawi. Naga Kilin tidak berani memasuki dunia Yin Surgawi, dan Qin Mu hanya bisa membiarkannya mengikuti Hiyi untuk memperbaiki jalan. Semua orang melihat ke bawah, dan mereka melihat kegelapan mengalir. Pasir hitam telah menenggelamkan segalanya, dan hanya ada menara tinggi yang menekan monster dalam kegelapan. Mereka dipaksa ke batas dunia Yin Surgawi.
Ini adalah pasir jiwa hitam dan hantu kelaparan. Semua orang melihat sekeliling. Itu juga pertama kalinya Yan Jingjing pergi ke sana, dan dia sangat ingin tahu. Kultivasi Xu Shenghua adalah yang terendah, dan dia berada di alam surgawi seperti Qin Mu. Dia mencoba menyentuh kegelapan, dan Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Hati-hati dengan hantu kelaparan. Mereka memiliki kecepatan yang sangat cepat. Xu Shenghua berkata sambil tersenyum, hantu kelaparan sedang ditekan oleh menara di sana, mereka tidak bisa datang. Saya ingin menangkap satu, sehingga kami dapat meneliti mereka secara rinci. Tunggu sebentar. Qin Mu menghilang ke dalam kegelapan, dan setelah beberapa saat, dia muncul lagi dengan hantu kelaparan di tangannya. Xu Shenghua hendak memeriksanya secara rinci ketika Saint Woodcutter berkata, mari kita menyapa Dewi terlebih dahulu, kita tidak bisa melupakan perilaku kita. Semua orang pergi ke pantai, dan mereka bisa melihat Dewi Surgawi Yin duduk dari kejauhan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan hati mereka bergetar hebat. Dewa Hitam Mingdu bisa membunuh dewa kuno yang begitu kuat, jadi seberapa menakjubkan kemampuannya. Qin Mu memimpin semua orang maju, dan Dewi Surgawi Yin memeriksa mereka dengan rasa ingin tahu. Penyihir hebat, apakah orang-orang ini yang Anda katakan lebih pintar dari Anda? Dewi, ini guruku, Woodcutter. Dia adalah pilar reformasi era pendiri kaisar. Ini adalah Imperial Preceptor, dan dia adalah pilar reformasi era saat ini. Ini adalah Raja Yama dari Fengdu. Ia mengambil bagian dari Youdu sebagai wilayahnya dan menempati reruntuhan besar. Ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni jiwa. Ini adalah kaisar manusia leluhur pertama, dan dia menciptakan rahasia suci langit dan bumi. Tingkat tekniknya mencapai Luminous Sky, tapi itu adalah sesuatu yang 20.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanya seorang pangeran yang mencari ilmu. Meskipun ia telah terbuang sia-sia selama 20.000 tahun ini, bakat dan pemahamannya luar biasa. Ini adalah Xu Shenghua. Dia badan semu, dan dia juga bisa membuat prestasi besar, seperti menggabungkan 7 bintang dan 6 arah. Qin Mu memperkenalkan mereka satu persatu dan berkata, saya sering terpana dengan kecerdasan mereka, dan saya sangat mengagumi pengetahuan mereka. Kecerdasan mereka tidak kalah dengan anak langit Yin, dan mungkin kita bisa membantu Dewi Langit Yin menyelesaikan masalah di dunia Yin surgawi. Semua orang memberi salam. Kami memberikan penghormatan kepada Dewi. Dewi Surgawi Yin mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, tidak perlu formalitas. Penyihir hebat membantu saya memikirkan 2 gagasan yang mengobati gejalanya tetapi tidak dapat menyelesaikan akar masalah di dunia surgawi Yin. Karena kalian semua memiliki kebijaksanaan yang melampaui orang lain, dapatkah Anda menebak apa yang dipikirkan oleh 2 penyihir agung itu? Dia tidak percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Qin Mu dalam hal kecerdasan, jadi dia ingin menguji mereka. Imperial Preceptor bergumam dan berkata, mungkinkah itu menggantung matahari di dunia Yin surgawi? Mata Dewi Surgawi Yin bersinar. Xu Shenghua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merenung dan berkata, mungkin itu untuk mengebor satu-satunya lubang di Adipati Surga dan mencuri kekuatan Adipati Surga. Kaisar manusia leluhur pertama memberikan beberapa pemikiran dan berkata, saya merasa seharusnya mengambil patung dewa untuk memblokir celah di mana dunia Yin surgawi dan reruntuhan besar terhubung, membuat kegelapan tidak dapat membanjiri reruntuhan besar. Raja Yama menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil, dunia surgawi Yin masih akan kacau. Gagasan kaisar manusia Qin jelas adalah melepaskan yang lain yang tertekan di jantung alisnya, untuk membiarkannya, yang hidungnya tersangkut di atas kepalanya, untuk menelan semua hantu dan kegelapan yang kelaparan di sini. Penguasa bumi seharusnya tidak bisa datang ke sini sehingga dia tidak bisa mengundang penguasa bumi. Dia hanya bisa mengundang bajingan itu. Dewi Yin surgawi terkejut dan senang. Sebenarnya ada 2 ide lebih dari apa yang disarankan Qin Mu, dan itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan mereka benar-benar luka di atas yang lain. Dia buru-buru menatap Saint Woodcutter dan bertanya dengan sopan, mengapa Dao teman tidak menyebutkan solusi Anda? Saint Woodcutter merenung dan berkata, aku berpikir jika Dewi telah ditipu oleh Dewa Hitam dan dimakan oleh hantu kelaparan, maka Dewi juga akan menjadi hantu kelaparan setelah kau mati, benar kan? Jika Dewi dapat hidup kembali, itu menunjukkan bahwa masalah hantu kelaparan telah diselesaikan, jadi mengapa kita masih perlu memikirkan ide lain? Pikiran Dewi Surgawi Yin meledak, dan dia berteriak, jadi kamu yang paling cerdas di dunia. Aku tidak. Saint Woodcutter berkata dengan benar. Orang yang menghidupkan kembali Dewi mungkin bahkan lebih bijaksana daripada aku. Bolehkah saya bertanya pada Dewi, siapa orang ini? Dewi Surgawi Yin memandang Qin Mu, dan Qin Mu tersenyum diam-diam. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan penampilan senangnya. Saint Woodcutter meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia jelas punya solusi namun dia sendiri tidak tahu. Ini menunjukkan dia tidak terlalu pintar. Wajah Qin Mu hitam seperti besi. Dewi Surgawi Yin memandang berkeliling dan memuji mereka.
Kecerdasan dan kebijaksanaan semua orang di sini jarang ditemukan di dunia ini, tidak pernah saya harapkan 6 muncul dalam waktu yang singkat. Dunia macam apa itu sekarang? Bagaimana ada begitu banyak talenta dalam waktu sesingkat itu? Qin Mu berkata sambil tersenyum, Dewi, 6 orang di depan Anda ini dapat dikatakan orang bijak dalam 20.000 tahun terakhir, bagaimana kita bisa berhenti di 1 dalam 1 triliun? Sekarang, kebijaksanaan 20.000 tahun ini dikumpulkan tepat di depan Anda. Saint Woodcutter memburunya. Cepat jalankan seni ilahi Anda yang menghidupkan kembali Dewi, berhenti memuji diri sendiri. Hanya ada 5 yang bijaksana dalam 20.000 tahun terakhir ini. Anda adalah badan penguasa, kamu tidak pintar. Qin Mu marah, tapi dia masih mengeksekusi tekniknya untuk mengeluarkan kitab Youdu. Dia mengeksekusi panduan jiwa yang telah dia tueak, dan dia juga mengubah struktur gerbang pengaruh surga. Bahasa Youdu terdengar sekali lagi, dan semua orang mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengarnya. Qin Mu memutar gerbang pengaruh surga di sekitar untuk mencuri kekuatan dari Adipati Surga sebelum mencuri kekuatan dari penguasa bumi dan akhirnya, mencuri kekuatan dari mereka berdua pada saat yang sama. Semua orang terpesona, dan kepala mereka menjadi kacau karena mendengarkan. Itu bahasa Youdu, jadi aku bisa mengerti 80%. Raja Yama menjalankan tekniknya, dan sebuah gerbang yang mirip dengan gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya. Namun, saya belum pernah melihat buku ini sebelumnya. Juga, mungkin ada beberapa masalah dengan mencuri kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi. Tidak peduli yang mana dari mereka, kita tidak bisa menahan amarah mereka. Aku bisa mengerti 60% dari bahasa Youdu. Imperial Preceptor berkata, saya sudah belajar untuk periode waktu di bawah guru, tetapi masih ada banyak tempat samar. Saya mungkin tidak bisa mempelajarinya juga. Saint Woodcutter mengerutkan kening dan berkata, saya juga tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dia katakan. Adapun mencuri kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi, tidak apa-apa jika kita mencuri sedikit. Namun, jika kita mencuri terlalu banyak, kedua makhluk ini mungkin tidak akan bisa duduk dan tidak melakukan apapun. Jika kita mencuri kekuatan mereka untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa dunia Yin surgawi, mereka pasti akan marah. Xu Shenghua dan Kaisar Manusia leluhur pertama belum pernah belajar bahasa Youdu sebelumnya, jadi mereka bingung. Xu Shenghua bertanya, karena kita tidak bisa mencuri kekuatan Pangeran Bumi dan Surga, mengapa kita tidak bisa mengubah seni ilahi Master Qin dan mengambil rute bundaran? Imperial Preceptor berkata, ini tidak mengambil rute bundaran, hanya saja Master Sekte telah membangun fondasi yang sangat solid bagi kita. Dewi, dunia Yin Surgawi mungkin belum memiliki sistem seni ilahi yang unik, benarkah aku? Dewi Surgawi Yin menganggukkan kepalanya dan berkata, awalnya ada banyak praktisi seni ilahi yang tinggal di sini, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari dunia luar. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk bersembunyi dari kekacauan perang, dan mereka membawa seni ilahi dari dunia luar. Di masa lalu, tidak ada praktisi seni ilahi dan hanya saya. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengungkapkan senyum dan berkata, kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, dunia Yin Surgawi dapat memiliki sistem seni ilahi sendiri juga. Mata Xu Shenghua bersinar, dan dia melihat pada Imperial Preceptor sambil berpikir pada dirinya sendiri, orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun memang memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Namun, alasan mengapa Saint Woodcutter tidak mengatakan apa-apa adalah mungkin untuk melihat kecerdasan dan kebijaksanaan muridnya ini. Leluhur pertama dan Raja Yama juga secara instan mencapai pencerahan, dan leluhur pertama tersenyum. Setelah bimbingan Imperial Preceptor, kami akhirnya menemukan jalan. Raja Yama juga menghela nafas lega. Seni ilahi Kaisar Manusia Qin adalah kunci untuk menciptakan sistem seni ilahi surgawi Yin dunia. Saint Woodcutter memandang Qin Mu dan berkata, murid, jelaskan seni ilahi Anda kepada kami. Qin Mu menjelaskan seni ilahi ini secara rinci, dan semua orang di sana sangat bijaksana, jadi mereka menghafalnya setelah mendengarkannya sekali. Mereka semua mondar-mandir. Imperial Preceptor melantunkan bahasa Youdu dalam hati, dan pasir jiwa hitam di sekitarnya mulai berfluktuasi. Xu Shenghua berhenti di langkahnya dan meneriakkan bahasa Youdu terhadap hantu kelaparan yang ditangkap Qin Mu. Hantu kelaparan membuka mulutnya untuk memekik, dan pasir hitam terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pasir hitam dari luar mengalir juga. Kaisar Manusia leluhur pertama meminjam buku Youdu dan menggunakan ki vitalnya untuk meniru tulisan Youdu. Dia mencoba untuk membuat beberapa perubahan pada seni ilahi Qin Mu. Raja Yama memiliki beberapa studi tentang seni ilahi Youdu, jadi dia baru saja mengubah seni ilahi Qin Mu. Di sisi lain, Saint Woodcutter terus berjalan di sekitar Kaisar pendiri Dewa Ningjin dan tampak tanpa henti. Mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri, dan masing-masing dari mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka semua merusak seni ilahi Qin Mu. Hanya Yan Jingjing yang benar-benar tidak memiliki studi di lapangan sehingga dia hanya bisa melihat orang-orang aneh dengan patuh.
Qin Mu menatap mereka dengan wajah hitam. Di masa lalu, selalu dia yang merusak seni ilahi orang lain, dan dia akhirnya bisa mengalami bagaimana rasanya memiliki seni ilahi yang dirusak oleh orang lain. Setelah beberapa waktu, mereka berjalan atau berbaring, duduk atau berlari ketika mereka memikirkan solusi dengan susah payah. Imperial Preceptor menggambar beberapa rune aneh di pantai sementara leluhur manusia hanya menggambar di langit dengan ki vitalnya. Xu Shenghua mengeluarkan skala dan menghitung senjata roh untuk menghitung dengan cepat. Dia menulis persamaan aneh di tanah dan mencoba menyelesaikannya. Di belakang King Yama melayang cincin logam besar, dan semua jenis rune bersinar di dan di atas ring. Saint Woodcutter menurunkan kalung yang dibuat Qin Mu untuk Ning Jin sebelum berbalik untuk melihat Celestial Dipper yang dibuat oleh Putra Langit Yin. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu ketika semua orang berkumpul di sekitar biduk langit. Mereka menggunakan ki vital mereka sendiri untuk menanamkan kekosongan, dan tanda-tanda indah muncul di langit. Mereka adalah rune berwarna emas, dan rune terus meledak dengan cahaya keemasan yang seperti pasir. Itu seperti pasir jiwa hitam, tapi itu bukan warna hitam. Apa yang mereka lakukan? Dewi Surgawi Yin juga tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya dan bertanya Qin Mu dan Yan Jingjing dengan suara lembut. Qin Mu memiliki ekspresi suram saat dia berkata dengan suara rendah, mereka mencoba untuk merapikan beberapa runi dasar untuk seni ilahi Surgawi Yin dunia melalui seni ilahi saya dan Celestial Dipper anak langit surga Yin. Dari sana dan seterusnya, mereka dapat menyimpulkan semua runi dasar. Dewi Surgawi Yin sedikit terkejut. Runi dasar dunia Yin Surgawi? Ada hal seperti itu? Dewi belum pernah keluar sebelumnya, kan? Anda mungkin tidak tahu, tetapi seni ilahi di dunia ini sebagian besar dibangun oleh runi dasar. Qin Mu menjelaskan, angin, hujan, guntur, kilat, awan, kabut, langit, bintang, dan bahkan termasuk penciptaan, setiap jenis seni ilahi memiliki struktur runi dasar. Misalnya keterampilan pedang memiliki 18 gerakan dasar pedang. Sementara itu, Dewi, dunia surgawi Yin adalah dunia yang berbeda dari dunia luar. Dunia Yin surgawi memiliki aturan yang berbeda, dan dapat dikatakan memiliki sistem jalur, keterampilan, dan seni ilahi sendiri. Yan Jingjing mengandalkan kapal matahari untuk memaksakan dirinya ke alam dewa, jadi dia tidak mengerti banyak tentang dasar jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Pada saat itu, dia juga mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperbaiki kekurangannya. Seni ilahi yang aku gunakan untuk menghidupkan kembali Dewi berasal dari seni ilahi dari beberapa sistem besar. Seni ilahi dari sistem Youdu, Mingdu, Xuandu, penciptaan, jalan dewa, jalan setan, jalan Buddha, dan Dao Sekte semuanya terlibat. Ini adalah sistem besar sedangkan untuk sistem kecil, ada terlalu banyak untuk dihitung. Hanya dengan menggabungkan sistem dari begitu banyak seni ilahi saya dapat menghidupkan kembali Dewi. Qin Mu melanjutkan, namun, apa yang saya gunakan bukan runi dasar dunia Yin Surgawi, saya hanya menggunakan pengetahuan sistem ini untuk meniru runi dasar dunia Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin mengerti sedikit lebih banyak dan berkata, jadi mereka menyingkirkan sistem dunia lain melalui seni ilahi Anda dan harta putra surga Yin, dan mencoba menciptakan semacam runi dasar milik Heavenly Yin World. Semakin banyak yang mereka simpulkan, semakin dekat mereka dengan runi dasar yang sebenarnya. Qin Mu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Dewi, lihat runi di depan mereka, sudah ada semakin sedikit penampilan runi dari dunia luar. Selain seni ilahi saya dan harta putra surga Yin, mereka juga perlu memahami kekuatan ilahi Dewi dan tanda pada tubuh Anda. Saint Woodcutter dan yang lainnya berjalan mendekat, dan mereka melayang untuk memeriksa cahaya ilahi pada tubuh Dewi Heavenly Yin secara mendetail. Mereka mencatat rune alami sebelum memeriksa rune pada tubuh Dewi juga. Rune-rune itu adalah rune aneh yang dilahirkan dengan Dewi Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar, jadi dia tidak tahu banyak tentang tanda pada tubuhnya. Setelah waktu yang lama, mereka berlima mendarat kembali di tanah dan mulai berdiskusi dengan lembut. Ada 108 jenis rune pada tubuh Dewi, dan kami juga telah menyimpulkan 216 jenis dari seni ilahi guru kultus dan harta anak surga Yin. Xu Shenghua merapikan rune dan mengusap tangannya di langit. Tanda-tanda yang dibentuk oleh pasir emas muncul di mana tangannya telah menyapu. Total 324 rune. Rune ini adalah dasar dari sistem seni ilahi dunia surgawi Yin dunia. Xu Shenghua terus berkata, Dewi, tolong lihat. Pengaturan rune yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda. Ki vitalnya mengubah dan menggabungkan puluhan rune untuk berubah menjadi seni ilahi. Dia memukul seni ilahi pada hantu yang kelaparan itu, dan pasir hitam di dalam tubuh hantu yang kelaparan terhapus dan berubah menjadi energi roh yang berasal dari surga dan bumi. Imperial Preceptor mengeksekusi jenis lain dari seni ilahi yang juga dibentuk oleh 324 runi dasar, dan dia berkata, kamu juga dapat mengumpulkan jiwa yang berasal dari tubuh asli yang bersatu kembali. Setelah hantu kelaparan mati, hanya kulit manusia yang tersisa,
Dan ketika Imperial Preceptor mengeksekusi seni ilahinya, pasir hitam di dunia surgawi Yin bisa terlihat melayang seperti asap yang menuangkan kembali ke kulit manusia. Raja Yama mengeksekusi jenis lain dari seni ilahi dan berkata, kamu juga dapat merekonstruksi pasir jiwa hitam dan mengubahnya menjadi jiwa. Seni ilahinya efektif di pasir hitam di pasir manusia. Pasir hitam itu perlahan-lahan mengembun dan memiliki momentum untuk kembali ke keadaan jiwa yang sepenuhnya. Kaisar manusia leluhur pertama juga mengeksekusi keterampilan mudra yang dibentuk oleh rune dan berkata, kamu juga bisa menekan hantu kelaparan dan menaklukkan mereka. Ketika dia menjalankan keterampilan mudra, dia seperti raja hantu kelaparan, membuat banyak hantu kelaparan dunia surgawi Yin menggigil ketakutan. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, Dewi, di masa lalu, rune dasar dunia Yin surgawi tidak lengkap dan sekarang semuanya lengkap. Dewi sekarang dapat mengendalikan hantu kelaparan untuk bertarung demi Anda, dan Anda juga dapat menghukum hantu kelaparan, Anda bahkan dapat melindungi orang-orang yang tinggal di dunia Yin surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bisa bebas dari kekhawatiran. Qin Mu menghela nafas dengan sedih dan berkata, di masa depan, teknik dan seni ilahi surgawi Yin dunia yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan datang dari 324 rune ini. Saint Woodcutter mengeluarkan kapak penebangan kayu dan mulai meretas tebing di samping laut untuk mengukir rune ini di tebing. Dewi, masalah ini diselesaikan. Kami akan segera kembali. Dewi Surgawi Yin bangkit untuk mengirim mereka pergi. Bakatku lambat jadi aku hanya bisa menyusahkan yang bijak. Jika saya bisa membantu di masa depan, semua orang di sini bisa tampil dengan token saya, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia mengeluarkan sehelai cahaya ilahi dari tubuhnya dan berpisah menjadi 7 helai yang disempurnakan menjadi 7 mutiara bercahaya yang dia berikan kepada Woodcutter, Imperial Preceptor, leluhur pertama, Raja Yama, Shu Shenghua, serta Qin Mu dan Yan Jingjing. Yan Jingjing buru-buru menolak dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak berani menerimanya. Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, ini untuk kekasih kecilmu di sampingmu. Simpan itu untuknya. Yan Jingjing memerah dan dengan cepat menyimpan manik ilahi. Semua orang berjalan keluar dari dunia Yin surgawi, dan ketika mereka melihat sinar matahari di luar, mereka semua merasa sangat nyaman. Murid, sekarang Anda tahu bagaimana orang yang benar-benar bijaksana terlihat, apakah saya benar? Kata Saint Woodcutter sambil tertawa. Qin Mu juga tertawa. Itu karena kalian semua berdiri di atas bahu raksasa. Jika saya tidak menciptakan seni ilahi untuk menghidupkan kembali Dewi Yin surgawi, kalian tidak akan bisa menyimpulkan rune dasar dunia Yin surgawi sama sekali. Pundak raksasa? Saint Woodcutter tertawa terbahak-bahak sementara formasi teleportasi berputar di sekitarnya. Dengan teriakan, dia menghilang tanpa jejak. Kaisar manusia Qin, selamat tinggal. Raja Yama bergerak mundur, dan kegelapan mengalir ke depan. Detik berikutnya, dia menghilang. Imperial Preceptor berkata, kita akan bertemu di Eternal Peace lagi. Setelah mengatakan itu, dia juga berteleportasi. Qin Mu memandang kaisar manusia leluhur pertama, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tinggal di sini dan menemanimu. Saya masih memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Suatu kali dia berkata bahwa dia naik ke langit dan menghilang setelah berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Sungguh sekelompok orang pintar. Qin Mu menghela nafas dan tidak berbalik. Kakak Su, aku tidak bilang begitu. Shu Shenghua tertawa keras, dan dia melangkah ke langit. Sosoknya muncul dan menghilang saat bunga lotus mekar satu demi satu di langit. Qin Mu melihat Shu Shenghua pergi, dan Raja Yama telah membawa Ning Jin ke Fengdu. Mungkin itu adalah tempat yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, dan Dewi Kesulitan Yin Surgawi terpecahkan. Dengan 324 jenis rune dunia Surgawi Yin tidak akan menjadi dunia mati di masa depan. Sebaliknya, itu akan menjadi dunia yang berkembang. Qin Mu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Akan ada banyak praktisi seni ilahi yang memasuki dunia Yin surgawi, yang akan membuat dunia Yin surgawi semakin berkembang. Seni ilahi juga akan memiliki 100 sekolah filsafat klasik yang dapat membiarkan seni memiliki kebebasan berekspresi. Reformasi perdamaian abadi juga bukan hanya omong kosong. Dengan bantuan dari Dewi Yin surgawi, kekuatan reformasi hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, semua itu butuh waktu. Kedamaian abadi masih belum tumbuh, dunia surgawi Yin juga belum. Dan sekarang ini periode yang paling berbahaya. Api reformasi bisa padam kapan saja. Qin Mu sedikit mengernyit dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu. Dia pergi mencari naga kilin dengan Yan Jingjing dan melihat dia melakukan kerja keras bersama dengan He Yi. Dia diperintahkan oleh para wanita di bumi barat untuk melakukan ini dan itu. Naga kilin ingin menangis, tetapi dia tidak memiliki air mata dan tidak bisa menolak. Para praktisi seni ilahi wanita di bumi barat mengolah seni ilahi dari semua yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa.
Mereka mengendalikan tubuhnya dengan semacam seni ilahi yang aneh setiap kali mereka suka dan membuatnya bekerja. Fatih Dragon sebenarnya pekerja keras. Qin Mu sangat bersyukur dan berkata sambil tersenyum, Fatih Dragon, bantu aku membawa pelet pedangku, saatnya kita kembali ke Eternal Peace. Pelet pedang itu lebih dari 100 yard dan sangat berat. Naga Kilin telah merencanakan untuk menolak, tetapi tiba-tiba dia berpikir, aku telah membantu para gadis di bumi barat untuk melakukan begitu banyak pekerjaan. Jika saya tidak membantu Master Sekte, saya tidak akan memiliki pil semangat lagi mulai hari ini dan seterusnya. Dia menguatkan dirinya untuk membawa pelet pedang, dan Qin Mu sangat senang. Fatih Dragon memang menjadi jauh lebih pekerja keras. Mereka berdua berjalan, dan tawa keluar terus-menerus. Qin Mu membawa Yan Jingjing ke sumur matahari dan berkata, Kaisar akan mengirimkan dekrit kekaisaran agar kamu keluar dan menggunakan matahari di kapal matahari untuk menerangi surga Kaisar tertinggi dan surga Luofu, membantu kedua surga ini untuk mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Aku akan menunggumu di perdamaian abadi. Mereka berdua berpisah dengan enggan, dan Qin Mu melihatnya pergi ke sumur matahari sebelum ia terus menuju ke timur. Dia duduk di belakang naga Kilin dan mengeluarkan api surgawi Suandu untuk belajar secara detail. Sejak dia mendapatkan prisma api surgawi, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara terperinci. Dia hanya menggunakannya sekali dan akan melewatinya untuk membiarkan Yan Jingjing menggunakan sisa waktu. Karena itu api, mengapa itu memiliki bentuk fisik? Mengapa itu menjadi kristal api? Semacam pemandangan aljabar yang aneh. Roh Qin Mu terbangun, dan dia terus memeriksa. Dia melihat kristal api lain di dalam api surgawi berbentuk segi 6, dan mereka berbentuk segi 8. Namun, mereka tidak stabil karena terkadang datar dan kadang bulat. Dia secara tidak sadar menjelajahi inti dari api surgawi, dan ada titik-titik kecil yang bertabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, oleh karena itu, suhu yang sangat tinggi dan daya rusak diproduksi. Yang aneh adalah bahwa semua titik-titik kecil yang tak tertandingi memiliki jalur mereka sendiri yang berbeda, dan ketika mereka beredar, mereka akan menarik struktur aljabar yang sempurna. Ini adalah bentuk terbaik dari kristal api surgawi. Qin Mu terus-menerus menyimpulkan dan mencatat lebih banyak hal. Dia semakin mengerti tentang struktur mikroskopis dari api surgawi. Dia menaruh hatinya ke dalamnya, dan persamaan matematika yang dia telah merapikan bahkan dapat dikompilasi menjadi kanon komputasi baru. Karena Kilin Naga membawa pelet pedang, sulit baginya untuk berjalan. Selain itu, Qin Mu hanya tertarik pada aljabar mikroskopis dari api surgawi dan tidak punya waktu untuk mempercepatnya, sehingga Kilin Naga jauh lebih santai. Tiba-tiba sebuah suara berteriak, anak Youdu Qin Fengqing. Qin Mu sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang memanggilnya anak Youdu dan Qin Fengqing juga. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum. Saudara Qi Jiwi. Qi Jiwi berdiri di reruntuhan God Mountain Broken Mountain dan berkata dengan acuh tak acuh, anak Youdu, aku di sini untuk pergi. Saya kembali ke surga celestial, dan saya tidak akan peduli dengan masalah batas bawah. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Tatapan Qin Mu berbinar. Ini berarti bahwa surga akan segera bergerak menuju perdamaian abadi. Qi Jiwi menganggukkan kepalanya dan berkata, saya telah berkeliling Eternal Peace selama beberapa hari ini, dan saya telah melihat reformasi Imperial Preceptor terbakar seperti api. Setelah itu, saya melihat 3 saudara senior saya, Anda kenal mereka. Qin Mu berkata, Lou Yunku, Kui Qingpei, dan Fu Yanqi, mereka bertiga. Mungkinkah mereka memasuki reruntuhan besar ketika Kaisar Agung Surga jatuh? Namun, hanya dengan mereka bertiga, mereka tidak bisa berbuat banyak. Dengan begitu banyak ahli dalam Eternal Peace ada di sini saat ini, membunuh mereka bertiga tidak akan banyak masalah. Qi Jiwi memiliki senyum yang belum tersenyum. Mereka di sini untuk turun dari malapetaka dan tidak bertarung dengan kalian. Bencana menurun tidak terlalu sulit bagi mereka. Kepada dewa yang mengendalikan buku kehidupan dan kematian Mingdu, mudah untuk memusnahkan jutaan orang. Mereka tidak perlu menghabiskan usaha sama sekali. Sudut mata Qin Mu melompat. Buku kehidupan dan kematian memang memiliki kekuatan semacam itu. Qi Jiwi berkata, mengorbankan begitu banyak orang dan menawarkannya ke patung-patung batu di Eternal Peace, menghidupkan kembali para dewa untuk meluncurkan pembantaian dapat membantu untuk menghidupkan lebih banyak lagi patung dewa. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa-dewa itu tidak berdaya bahkan jika mereka hidup kembali, ada begitu banyak praktisi yang kuat dalam perdamaian abadi sekarang. Selain itu, kekuatan reruntuhan besar tak terukur, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka bangkit kembali? Qi Jiwi berkata, Anda memiliki pot ilahi pada Anda yang disebut pot guntur 5, kan? Itu adalah senjata ilahi yang dibuat oleh Dewa Utara dan di dalamnya ada 5 awan besar. Dalam awan petir adalah senjata ilahi lonceng api. Qin Mu mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar Dewa Utara ini sebelumnya, dia disebut Dewa Perang Ksatria Besar. Qi Jiwi berkata, Dewa Besar Pejuang Kegelapan adalah Dewa Suci Alami yang dilahirkan.
Qin Mou berkata, pendiri kaisar pernah mengundang Dewa Utara sebagai tamu. Qi Jiwi berkata, dan senjata ilahi Dewa Utara sekarang telah menjadi senjata untuk turun bencana. Pot Guntur 5 hanyalah salah satu dari mereka, ada juga senjata ilahi lainnya yang telah datang ke perdamaian abadi, dan kalian harus menyembunyikannya. Apakah aku benar? Itu sebabnya kalian tidak perlu takut. Jika senjata ilahi Dewa Utara adalah salah satu senjata ilahi untuk turun bencana, apakah Anda pikir senjata ilahi lainnya akan lemah? Apakah Anda pikir kalian benar-benar dapat menyembunyikan senjata-senjata ini? Ekspresi Qin Mou sedikit berubah. Senjata ilahi lainnya tidak kalah dengan senjata ilahi Dewa Utara? Mungkinkah mereka juga dewa suci alami yang lahir? Betul. Qi Jiwi berkata, bencana yang menurun pada awalnya adalah metode dari para dewa suci yang dilahirkan secara alami. Ketika patung batu dalam Eternal Peace hidup kembali, senjata-senjata itu akan membebaskan diri dari kendali Anda. Jika aku adalah kamu, aku akan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan bersembunyi sejauh mungkin. Qin Mou menarik napas dalam-dalam, dan sinar di matanya berkedip-kedip. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Saudara Qi, kami jelas-jelas lawan, jadi mengapa Anda harus memperingatkan saya tentang masalah yang begitu penting? Qi Jiwi mengungkapkan senyum. Aku hanya punya dendam denganmu dan bukan dengan orang-orang di sini. Dan bahkan jika saya katakan sekarang, Anda tidak punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Kedamaian abadi pasti akan diberantas cepat atau lambat. Dan juga, sebelum saya pergi, saya ingin memenuhi keinginan saya. Qin Mou berkata sambil tersenyum, saya khawatir Anda tidak dapat memenuhi keinginan ini. Ketika para ahli bertarung, pertama-tama bidik jantung. Qi Jiwi tersenyum dan berkata, saya baru saja mengeluarkan rahasia yang mencengangkan, dan saya sudah mengguncang hati Dao Anda. Kemampuan dan milikku tidak jauh, dan jika hati Dao kamu terguncang, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Qin Mou menjawab dengan santai, dengan informasi yang telah Anda katakan kepada saya dapat menyelamatkan Anda hidup Anda. Datang. Qi Jiwi memiliki senyum di wajahnya, tetapi tatapannya sangat dingin. Auranya mencapai puncaknya pada saat itu juga. Semangat juangnya meluap ke langit. Untuk waktu yang sangat lama, selama sekitar 2 hingga 3 tahun, dia selalu mencari kesempatan untuk dapat mengalahkan Qin Mou dengan sempurna. Dia adalah anak yang disukai oleh surga, dan dia memiliki garis keturunan Dewa Merah Surga Selatan. Dia adalah talenta muda yang memiliki 2 teknik tahta kaisar, dan dia membawa mimpi dan ambisinya ke batas bawah. Namun ketika dia baru saja tiba di batas bawah, dia dipukuli oleh Qin Mou dan Zhai Huali bersama-sama. Setelah itu, ia dikalahkan oleh Qin Mou dalam pertandingan 1 lawan 1. Menderita 2 kekalahan sangat memalukan dan memalukan. Dia telah mengacaukan hati Dao Qin Mou, dan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia menunggu kesempatan dan menciptakannya. Orang-orang yang belajar dari saya hidup. Orang yang meniru saya mati. Qin Mou membuat kilin naga jatuh kembali dan berkata dengan serius, ketika para ahli bertarung, tujuan pertama untuk jantung. Bagaimanapun juga, aku terampil menyerang jantung Dao lawanku. Anda, Zhai Huali, Su Shenghua, dan Grandmaster adalah semua orang yang bisa hidup setelah mengalami kekalahan saya. Kalian semua berbakat, dan saya telah melihat kalian tumbuh. Namun, ada satu tempat di mana Anda salah. Ketika Anda tidak bergerak secara instan dan meniru seni bagaimana saya menyerang hati, Anda pasti akan kalah. Itu karena aku bahkan lebih terampil daripada kamu di bidang ini. Api mengalir keluar di sekitar tubuh Qi Jiwi dan berubah menjadi penampakan burung phoenix bertengger di pohon payung kuno. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak mendengarkan kata-katanya dan mencibir. Teknik dan seni ilahi Anda tidak akan pernah setara dengan teknik kaisar tahta dari keluarga Qi saya. Satu seni ilahi saya yang hebat dapat melawan 3 gerakan Anda. Kecepatan eksekusi art ilahi menjadi lebih cepat dan lebih cepat, tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Sudah jelas setelah Qin Mou mengalahkannya bahwa dia telah belajar dari kekalahannya dan bekerja keras untuk berkultivasi, sehingga dia memiliki peningkatan menakjubkan lainnya. Teknik kaisar tahta adalah misteri yang mendalam, dan itu seperti praktisi seni ilahi dari budidaya perdamaian abadi. Pemahaman dari setiap langkah menuntut seseorang untuk terus menggiling dan melihat, memasuki kondisi pemahaman melalui kesempatan dan kebetulan. Di pohon parasol kuno di belakangnya, Phoenix berkepala 9 mengepakkan sayapnya untuk mengelilingi pohon payung. Di dalam sarang Phoenix, ada telur Phoenix yang terbuka. Phoenix kecil berkepala 9 lainnya mengepakkan sayapnya yang lembut dan mulai meminum embun dan menyerap api Phoenix untuk tumbuh dengan cepat. Itu mengepakkan sayapnya untuk terbang lagi. Qin Mou mengangkat alisnya, dan dalam waktu singkat itu, 16 burung Phoenix berkepala 9 terbang keluar dari sarang. Burung Phoenix menyeret bulu-bulu yang panjang dan indah untuk terbang di sekelilingnya. Phoenix berkepala 9 berteriak dan mengeluarkan gelombang suara Dao yang jelas dari paruh mereka. Dia berdiri di sana,
dan dalam radius lebih dari 10 mil, burung phoenix besar berkepala 9 terbang melintasi satu sama lain dan membentuk formasi yang luar biasa. Dalam formasi, Qi Jiwi berdiri di seberangnya dengan pohon payung kuno di belakangnya. Pohon menyala di belakangnya mekar, dan bunga-bunga di pohon parasol seperti trompet kecil yang berwarna cerah. Awan api yang melayang di antara cabang-cabang juga membawa irama yang luar biasa. Pemuda di bawah pohon itu memiliki aura yang membuat orang tidak bisa mendekatinya. Qin Mu merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak memberi Qi Jiwi waktu dan kesempatan untuk mengeksekusi seni ilahi yang hebat. Qi Jiwi jauh lebih kuat dari waktu sebelumnya yang mereka lawan. Dengan memberinya kesempatan itu, ia mendarat dalam situasi pasif. Sudah jelas bahwa seni ilahi besar Qi Jiwi, Phoenix Perching on Parasol Tree, telah memasuki ranah menakjubkan lainnya yang telah menambal kekurangan yang dia miliki. Tiba-tiba, Phoenix berkepala 9 mengeluarkan tangisan yang tak tertandingi saat mereka bergerak menuju Qin Mu. Pada saat yang sama, Qi Jiwi perlahan bergeser di bawah pohon, tapi tatapannya selalu menatap Qin Mu yang sedang diterkam oleh burung Phoenix. Qin Mu berdiri di tempat asli dan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, ia mengungkapkan bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata yang membela terhadap 9 Phoenix berkepala 9 yang menukik ke segala arah. Apa yang telah dia lakukan adalah keterampilan mudra keterampilan kaisar leluhur manusia dan bumi, dan dia memblok 16 burung Phoenix berkepala 9 yang menyerangnya. Dia tidak terluka. Berdiri di antara langit dan bumi, keterampilan mudra leluhur kaisar manusia pertama mengubah dirinya sebagai jantung langit dan bumi, dan itu adalah metode paling efektif yang ia miliki saat itu. Langkah kaki Qi Jiwi bergerak, dan kabut di belakangnya sangat luas. Seekor Phoenix berkepala 9 muncul kepalanya dari kabut dan menatap Qin Mu untuk mencari celahnya. Keterampilan mudra di tangannya berubah terus-menerus dan seni ilahi yang telah membentuk pohon payung kuno juga mengalami sedikit perubahan. Dia menghitung pembukaan dalam gerakan Qin Mu dan seni ilahi. Tiba-tiba, mata Qi Jiwi menyala, dan dia menggambar lingkaran dengan tangan kanannya. Mudra di tangan kirinya menembus lingkaran dan memukul ke arah Qin Mu. Dan pada saat itu, 16 burung Phoenix berkepala 9 menerkam Qin Mu untuk menenggelamkannya. Seberapa kuat serangan dari 16-9 kepala Phoenix? Dalam sekejap, bulu-bulu dari 9 Phoenix itu seperti pedang, cakar Phoenix seperti kait, paruh Phoenix seperti tombak, dan mereka seperti puluhan ribu senjata roh yang menyerang Qin Mu pada saat yang sama. Selain itu, api Phoenix yang sangat kuat membakar segalanya. Di mana Qin Mu berdiri seperti lautan api dan juga pusat ledakan yang mengguncang dunia. Arus udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Di mana arus udara mengalir melewati, bebatuan gunung melayang di langit sebelum hancur, meleleh, dan akhirnya menguap. Nyala api membentuk cincin melingkar yang menghasilkan cahaya terang yang tak tertandingi yang membanjiri lingkungan. Itu menyapu segala sesuatu di jalurnya, dan kekuatannya hanya turun setelah memperluas 50 mil. Dalam ledakan itu, cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dan menembus kepala burung Phoenix, menebas leher mereka, memotong sayap mereka, memotong bulu-bulu Phoenix dan memotong cakar Phoenix. Saudara Qin, seni ilahi agung Anda sudah dirilis, Anda bukan lagi lawan saya. Qi Jiwi tertawa keras, dan kekuatan telapak tangannya menembus pusat ledakan, langsung menuju bagian belakang hati Qin Mu. Qin Mu menoleh ke belakang dan memukul dengan telapak tangannya. Dia masih 100 yard jauhnya ketika kedua kekuatan telapak tangan mereka meledak. Kekuatan telapak tangan Qi Jiwi seperti jembatan bulu Phoenix, dan bulu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya yang seperti pedang membentuk jembatan. Kecepatan bulu pedang menusuk ke depan terlalu cepat dan sebagai hasilnya, memberikan ilusi jembatan terbang. Kekuatan telapak tangan Qin Mu membentuk jalur kristal yang melanda kekuatan telapak tangan Qi Jiwi. Kekuatan memuntahkan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh dan berkembang ke segala arah. Struktur kristal itu sangat berbeda, dan api di dalam kristal tiba-tiba meledak. Itu adalah api surgawi dan seni ilahi dari Great Dao of Heavenly Fire. Itu adalah api yang bahkan lebih mengerikan dari api Phoenix itu dan itu hanya membakar kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam bulu pedang Qi Jiwi saat ia melaju lurus ke arah Qi Jiwi. Ekspresi Qi Jiwi berubah drastis, dan pohon payung kuno di belakangnya melayang ke depan. Memeluk pohon parasol kuno dengan kedua tangan, dia berteriak dan menggunakan pohon parasol kuno sebagai senjata untuk menghancurkan dao besar api surgawi. Kekuatan telapak kedua orang bertabrakan dengan pohon kuno dan meskipun kekuatannya tidak begitu menakutkan, meledak di daerah kecil menyebabkan kekuatannya menjadi lebih tinggi. Batu gunung di bawah kaki mereka benar-benar meleleh dan kekuatan dari kedua seni ilahi mereka menekan mereka sampai mereka sangat berat. Naga Kilin melihat pertempuran dari jauh dan membawa pelet pedang besar di punggungnya. Dia berpikir dalam hati, Master Sekte tidak memiliki senjata roh, dia mungkin akan dirugikan. Pelet pedang ini terlalu berat, haruskah aku letakkan dulu? Saat ia berpikir sampai di sana, ledakan yang menghancurkan dunia terdengar, dan tanah bergetar terus-menerus. Selanjutnya, tubuh Qin Mu dan Qi Jiwi menghilang.
Ketika gempa susulan dari bentrokan mereka menghilang, naga kilin segera melihat lubang besar. Lubang besar kira-kira memiliki radius jika 300 yard, dan itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Naga kilin segera berlari mendekat dan menjulurkan kepalanya ke lubang untuk melihat ke bawah. Dia melihat bahwa lubang besar itu tidak terlihat seperti itu meledak dari Divine Art mereka. Sebagai gantinya, pusat bawah tanah itu kosong seolah-olah telah hancur dari menginjak mereka. Ini terlihat seperti ruang bawah tanah God Broken Mountain Range, masih ada rantai di sana, dan pisau panjang tersegel di sana. Ini menyangkut makananku. Saya tidak bisa tidak pergi, kalau Master Sekte menghadapi bahaya. Naga kilin melompat turun, dan api kilin melayang keluar dari kakinya untuk mengangkatnya. Dia terbang ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, rantai besar dan tak tertandingi terkunci ke pisau panjang yang menakjubkan. Melihat ke bawah pada bilahnya, kepala satu dewa agung tertancap pada bilahnya. Tidak jauh dari sana, ada juga kuil yang mengambang di bawah bilahnya. Naga kilin melihat sekeliling, dan dia akhirnya menemukan keduanya. Mereka berdiri di permukaan pisau dan mengejar kehidupan masing-masing. Permukaan pisau itu seterang cermin, dan tidak ada kekurangan yang bisa dilihat. Kedua sosok mereka tercermin pada tubuh pisau, dan mereka sangat bersih. Itu seperti ada dua Kinmu dan dua pertempuran Qi Jiwyu. Permukaan pisau itu sangat halus, dan keduanya seperti pantulan di dalam air. Meskipun pertempuran mereka sangat intens, tidak ada riak di permukaan pisau sama sekali. Qi Jiwyu mengungkapkan tubuhnya Phoenix berkepala 9. Dia memiliki tubuh manusia dan 9 kepala Phoenix sementara Kinmu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Masing-masing memiliki poin unik mereka sendiri, dan ketika mereka bertarung dekat, seni ilahi mereka berbeda dari tabrakan sebelumnya. Setiap serangan menghantam tubuh jasmani, dan mereka saling memukul. Tiba-tiba, naga kilin memperhatikan sesuatu yang aneh. Pisau itu tidak lagi mencerminkan sosok mereka, dan sebaliknya, itu mencerminkan Phoenix berkepala 9 dan roh primordial Kinmu. Roh primordial Kinmu dan Qi Jiwyu tersedot ke pisau ilahi tanpa sadar, dan mereka bertarung di dalam pisau. Aku tahu tempat ini sangat aneh. Naga kilin bergegas maju dan berencana untuk menyelamatkan Kinmu. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan melihat permukaan pisau dan sedikit terpana. Ada kilin naga lain di cermin yang jernih, dan itu tampak mengesankan dan kuat. Naga kilin merasakan darahnya menjadi dingin karena dia melihat tubuh jasmani melalui roh primordialnya. Roh primordialku juga telah ditarik ke cermin. Keempat kaki naga kilin mendorong, dan rasanya seolah dia telah menginjak permukaan cermin, namun rasanya juga seolah dia tidak menginjak apapun. Dia dipenuhi dengan rasa takut. Ini berhantu. Sebelum dia bisa selesai, Qi Jiwyu batuk darah dan jatuh beberapa putaran saat dia jatuh, mendarat di kaki naga kilin. Satu mendarat di depan tubuh sebenarnya dari naga kilin sementara yang lain mendarat di depan roh primordial kilin naga. Naga kilin mengangkat kepalanya dan melihat dua Kinmu yang saling mencerminkan berjalan. Dia berhenti di depan Qi Jiwyu yang telah pingsan dan tidak bisa bangun. Saudaraku Qi, aku sudah bilang aku akan menyelamatkan hidupmu jadi aku benar-benar tidak akan mengambil hidupmu. Kedua Kinmu menundukkan kepala mereka pada saat yang sama saat dia melihat Qi Jiwyu yang berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi. Dia berkata dengan tegas, informasi yang saya bocorkan bermanfaat bagi saya, dan itu layak untuk hidup Anda. Qi Jiwyu masih tidak bisa berdiri, jadi dia berjuang untuk duduk. Dia mencemooh dirinya sendiri saat dia terengah-engah. Saya awalnya berencana untuk menggunakan informasi itu untuk menghancurkan hati Dao Anda, tidak pernah saya harapkan bahwa informasi itu akan menyelamatkan hidup saya. Dia punya perasaan bahwa apapun yang dia lakukan hanyalah lelucon. Dia menenangkan diri dan melanjutkan, setelah pertempuran ini, saya akan kembali ke surga celestial dan berkultivasi dengan rajin. Saya akan mencari bimbingan dari makhluk di singgasana kaisar. Saudara Qin, jangan jatuh di belakang saya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan mengamati sekeliling dengan ragu. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, Brother Qi, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan kedamaian abadi untuk waktu yang singkat. Bahkan aku mungkin terjebak di sini juga. Qi Jiwyu sedikit terpana. Ketika tanah terbakar, dan mereka jatuh ke kedalaman, dia sudah melihat pemandangan aneh di ruang bawah tanah God Mountain Broken Mountain. Dia terlalu terjebak dengan pertempuran Kinmu bahwa dia tidak punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya dengan benar. Dia tidak bisa kehilangan fokusnya. Hanya ketika Kinmu menjelaskan bahwa dia akan menegakkan janjinya dan tidak membunuhnya, dia akhirnya merasa nyaman untuk mensurvei sekitarnya. Di bawah kuil adalah altar pengorbanan yang seharusnya dibangun oleh ras iblis, dan ada banyak tanda pengorbanan dari ras iblis yang utuh. Pernah ada pengorbanan darah di sana, dan tidak diketahui siapa yang merusak pengorbanan itu. Masih ada noda darah berceceran di altar pengorbanan. Mereka berada di permukaan pisau, dan pisau itu tampaknya tidak memiliki ketebalan sama sekali. Bilah pisaunya sangat panjang karena pegangan dan ujung pisaunya tidak terlihat sama sekali.
Lebih jauh lagi, yang aneh adalah bahwa roh purba mereka, termasuk roh purba dari naga kilin yang baru saja tiba, semuanya memasuki pisau yang tampaknya tidak memiliki ketebalan. Tampaknya ada ruang yang luas di dalam pisau seolah-olah ada dunia lain. Qi Jiwi mencoba menarik roh primordialnya kembali, tetapi dia menyadari bahwa ada dunia antara dia dan roh primordialnya. Meskipun dia bisa merasakan roh primordialnya, dia tidak bisa menariknya kembali. Keringat dingin tidak bisa membantu keluar dari dahinya, dan dia berkata, "Saudara Qin, apa yang terjadi?" Qin Mu tidak membalasnya, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Dia sudah lama melihat pemandangan aneh di mana pisau itu selama pertempuran melawan surga tinggi. God Broken Mountain Range diratakan dengan tanah, dan pertempuran itu sangat pahit. Dalam pertempuran itu, surga tinggi dipukuli sampai mereka tidak bisa lagi melawan perdamaian abadi lagi. Pada saat itu, Jagal dan yang lainnya menemukan pisau yang berada di bawah God Broken Mountain Range, serta patung batu Dewa Iblis yang berada di bawah pisau. Patung batu yang telah digali keluar di bawah pisau adalah Dewa Iblis yang menakutkan yang merupakan nenek moyang lama dari dunia iblis. Ketika dia turun ke perdamaian abadi, dia ceroboh dan keluar di bawah pisau dan mendarat dalam situasi genting yang menyangkut hidup dan mati. Imperial Preceptor telah menggunakan Haldron gempa bumi untuk menghancurkan penghalang dunia antara Eternal Peace dan dunia lainnya, dan bahwa dunia itu tidak lain adalah dunia iblis tempat leluhur iblis tinggal. Banyak dewa setan berubah menjadi patung batu untuk memasuki God Mountain Broken Mountain dan mereka mencari pisau ketika mereka berencana untuk menyelamatkan leluhur lama mereka. Akhirnya, pengorbanan darah ras iblis di dunia itu dicegat oleh Qin Mu menggunakan gambar cermin. Kebangkitan patung batu dewa setan telah gagal, dan karena itu, mereka semua merangkak kembali ke tanah dan menghilang. Qin Mu pernah curiga bahwa dunia adalah Luofu Heaven, tetapi setelah dia melihat Luofu Heaven, dia menyadari tebakannya salah. Dunia tempat patung batu dewa setan berasal dari kelas yang jauh lebih tinggi dari surga Luofu, itu haruslah dunia iblis yang berada di bawah langit celestial. Kekuatan surga Luofu jauh lebih rendah dari dunia iblis itu. Adapun pisau panjang, tak satu pun dari mereka bahkan bisa memindahkannya saat itu. Selain itu, pisau panjang itu tampak seperti harta yang tertinggal dari era pendiri kaisar karena menghalangi kegelapan reruntuhan besar dari menginvasi perdamaian abadi, jadi, tidak ada yang menyentuh pisaunya. Roh primordial Qin Mu melihat keluar dan melihat tubuh jasmaninya. Jika dia ingin menyelamatkan roh primordialnya, dia mungkin harus menunggu Feng Du lewat lagi. Namun, meskipun dia telah pergi ke Feng Du berkali-kali, dia hanya pernah ke kota pertama Feng Du. Dia belum pernah ke kota-kota lain di Feng Du, dan Raja Yama juga tidak membuka kota-kota itu untuk mengadakan tur. Masih banyak misteri di Feng Du. Poin penting adalah bagaimana mereka akan meninggalkan bagian dalam pisau. Dunia di dalam pisau itu luas, dan itu seperti dua potong cermin yang sangat jernih dan terang yang membentang melintasi kehampaan, menjebak mereka di tengah dua cermin terang yang tidak memiliki ketebalan. Akhir tidak bisa dilihat. Tubuh jasmani mereka menatap roh primordial mereka dari seberang cermin. Meskipun itu terlihat seperti roh purba menginjak sol tubuh jasmani, mereka tidak pernah bisa kembali ke tubuh jasmani mereka. Kapan Feng Du akan pindah ke tempat ini? Saya pernah mendengar Sister Jing berkata, saat Youdu sebelumnya menyerbu, Raja Yama memimpin para dewa Feng Du untuk mempertahankan diri melawan Youdu, dan itulah sebabnya mereka datang ke God Broken Mountain Range. Raja Yama mungkin tidak tahu kalau aku terjebak di sini. Qin Mu mengerutkan kening dan roh primordialnya terperangkap di sana. Dia tidak bisa menggunakan rahasia tiga majelis roh primordialnya sehingga dia tidak bisa menghubungi Si Yun Xiang dan Ling Yuxiu. Jika mereka tidak mengetahuinya, Raja Yama tidak akan bisa membantu. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika kita mati di dalam ruang pisau. Dia menenangkan diri dan melangkah maju ke kedalaman pisau. Qi Jiwi sedikit pulih, dan roh primordialnya berjuang untuk bangun untuk mengikuti Qin Mu. Naga kilin juga bergegas mengikuti. Qin Mu memeriksa cermin di bawah kakinya dan cermin di atas kepalanya tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa mereka dipalsukan. Dia tidak bisa melihat dari mana pisau itu ditempa dan metode apa yang digunakan untuk menempanya. Dengan standarnya sebagai ahli dalam menempa, dia sebenarnya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sama sekali. Qi Jiwi menatap dengan mata terbuka lebar dan tiba-tiba mengungkapkan 9 kepalanya untuk melihat-lihat. Dia berbalik untuk memuntahkan api Phoenix untuk membakar kedua sisi cermin dan bahkan tidak berhasil membuatnya merah panas. Tidak ada tanda-tanda cermin mencair. Apakah tempat ini masih batas bawah? Qi Jiwi tertawa karena sangat marah. Apakah ada hal yang sangat kuat di batas bawah? Bisakah negara, orang-orang dari batas bawah memiliki standar penempaan yang begitu kuat? Negara udik dari surga langit, tidak tahu sama sekali. Naga kilin memutar matanya ke arahnya. Qi Jiwi sangat marah. Sebagai seorang anak yang diberkati oleh surga di surga celestial dan murid-murid dari dua tahta kaisar, dia sebenarnya sedang dihina oleh orang itu.
Kinmu juga mencoba menggunakan Divine Art api surgawi untuk melelehkan cermin, tapi seperti Qi Jiwi, tidak ada yang dilakukan. Seharusnya ada akhir dunia ini, kan? Mereka terus maju dan yang mengecewakan mereka adalah tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, selalu ada dua cermin datar di depan mereka yang tampak tanpa batas. Tidak diketahui seberapa jauh mereka berjalan, tetapi mereka telah berjalan sampai mereka putus asa. Mereka berjalan sampai naga kilin tidak mau berjalan lagi dan hanya mau berbaring di tanah. Kinmu menarik ekornya dengan satu tangan dan menyeretnya untuk terus maju. Cermin itu sangat licin, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak energi. Tatapan Qi Jiwi kosong, dan dia mengikuti di belakang naga kilin. Dia hanya bisa melihat kepala besar itu, dan seluruh tubuh naga kilin merosot ke cermin. Dia membiarkan dirinya ditarik oleh Kinmu dengan mata tak bernyawa. Tidak mungkin itu tak ada habisnya. Qi Jiwi mengungkapkan senyum sedih dan berkata, kami sudah berjalan selama 2 tahun, kan? Masih belum berakhir. Jangan bicara tentang tempat kecil seperti bagian dalam pisau ini, 2 tahun sudah cukup bagi kita untuk berjalan dari satu ujung langit ke ujung yang lain, kan? Kinmu tidak menjawab. Dia hanya mengarahkan pandangannya ke satu arah dan terus berjalan ke depan. 2 tahun, tubuh jasmani kita sudah mati, kan? Qi Jiwi memiliki tanda-tanda mogok dan tertawa histeris. Tubuh jasmani kita di luar pisau pasti sudah membusuk, dan pasti ada lalat melayang di sekitar kita sementara belatung merayakan daging dan darah kita. Tubuh kita pasti memberikan bau busuk. Diam! Teriak Kinmu dengan ekspresi suram. Naga kilin membuka matanya dengan linglung dan berkata dengan lemah, diam, manusia burung berkepala 9. Qi Jiwi sangat marah dan mencibir. Kau tuan dan pelayan hanya tahu bagaimana menindasku. Jangan lupa, kalian berdua seperti saya, kalian berdua sudah mati selama 2 tahun. Di dunia yang aneh ini, tidak peduli apakah Anda adalah keturunan bangsawan langit surgawi, bahkan jika Anda adalah Kaisar Fana, semua orang terjebak di sini sampai mereka mati, sampai roh primordial kita terkikis pergi. Aku seharusnya tidak mendengarkan Dewa Hitam Paman Tua dan datang ke bencana demi perdamaian abadi. Aku seharusnya tidak datang ke tempat yang rusak ini untuk menangkapmu. Persetan Mingdu, persetan Dewa Hitam. Dia mengutuk tanpa henti, dan kondisi jiwanya benar-benar hancur. Kinmu dipengaruhi oleh negativitasnya, dan kejiwaannya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia tidak bisa tidak memikirkan pikiran jahat. Saya pertama-tama harus membunuh Qi Jiwi, orang ini yang tidak bisa berhenti berbicara. Tepat pada saat itu, 2 lapisan cermin di depan tiba-tiba putus. Kinmu tertegun dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap cermin yang rusak kosong dan melihat ruang gelap di mana cermin itu pecah. Tidak ada surga di atas dan bumi di bawah. Hanya ada satu langkah yang terbuat dari lempengan batu giok putih, dan itu diletakkan secara teratur ke dalam kegelapan, membentang ke kedalaman kegelapan. Dia tidak bisa melihat kemana arah tangga. Ada jalan. Kinmu menangis karena bahagia dan mengayunkan naga kilin untuk menghancurkannya dengan kejam di tanah sebelum mengayunkannya dan menghancurkannya sekali lagi. Dia berkata sambil tersenyum, Fatih Dragon, cepat bangun. Ada jalan. Naga kilin pusing karena Kinmu mengayunkannya dan buru-buru berkata, aku bangun, aku bangun. Kinmu melemparkannya ke satu sisi dan menatap Qi Jiwi. Kamu bisa bahagia jika kamu mau, tetapi jangan mencoba mengayunkanku. Naga kilin merangkak dan mengguncang tubuhnya. Dia memandang jalan yang diaspal oleh lempengan batu giok putih dan bertanya dengan gembira, Sekte Guru, bisakah kita akhirnya keluar? Kedua manusia dan binatang itu senang dan berlari tanpa alas kaki di atas lempengan batu, berlari ke kegelapan seolah-olah mereka terbang. 3 bulan kemudian, mata Kinmu tidak bernyawa saat ia menyeret kilin naga untuk mendarat dengan lemah di langkah lain. Qi Jiwi mengikuti di belakang mereka dan melompati. Selanjutnya, dia berbaring di kepala naga kilin dan menjadi lemas. Kinmu menarik sepanjang ekor naga kilin dan melemparkannya ke depan, membuat naga kilin dan Qi Jiwi mendarat di tusukan batu berikutnya bersama-sama. Dia melompati dan meraih kerah-kerah baju. Dia mengangkat tinjunya untuk mulai memukulinya, dan Qi Jiwi tidak melawan balik. Dia membiarkan tinju Kinmu jatuh di wajahnya yang cantik dan berkata dengan lemah, kalahkan saja aku sesukamu, kalahkan saja aku sampai mati. Setelah 2 pukulan, Kinmu tidak tertarik lagi untuk terus memukulinya, jadi dia hanya melemparkannya ke satu sisi. Qi Jiwi berbaring di lempengan batu dan hanya berbaring telentang. Naga kilin duduk dengan wajah buram dan duduk Qi Jiwi di bawahnya. Dia membuka matanya dan menjilat bibirnya. Pil Scarlet Fire Spirit memiliki rasa terbaik. Saya bermimpi bahwa Cult Master membuat banyak pil Scarlet Fire Spirit untuk saya. Seluruh dunia dipenuhi dengan pil semangat. Saya berlari dan berlari, tetapi tidak peduli seberapa banyak saya berlari, saya tidak akan pernah bisa mencapai akhir. Saya berguling-guling di lautan pil semangat dengan gembira dan berenang di dalam lautan pil roh. Kultus Guru, ada pintu di depan. Kinmu melihat ke atas dan tidak bisa menahan tangis dari kebahagiaan. Saudara Qi, ada pintu, ada pintu. Qi Jiwi tergencet di bawah pantat naga kilin,
dan hanya setengah dari kakinya yang terungkap di luar. Dia menendang kakinya, tetapi dia tidak bisa merangkak keluar, jadi dia mendengus. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu, berhenti menggangguku. Qin Mu senang dan berlari langsung ke pintu, dan naga kilin juga berdiri dengan tergesa-gesa. Dia berlari sambil menangis air mata sukacita. Qi Jiwi duduk, dan bulu-bulu di bagian belakang kepalanya bengkok. Dia berkata dengan lemah, apa yang kamu katakan? Oh, ada pintu. Qi Jiwi menangis karena sukacita, dan senyum di wajahnya menyebar terbuka seperti bunga mekar. Dia menari dan melompat ke pintu. Ketika mereka tiba di tangga batu terakhir, dia melihat Qin Mu bergegas ke pintu terlebih dahulu, diikuti oleh naga kilin yang melompat menendang dan menutup pintu untuk memblokirnya. Qi Jiwi sangat marah dan buru-buru bergegas ke pintu, hanya untuk melihat koridor panjang yang penuh dengan pintu di kedua sisi. Qi Jiwi mogok dan jatuh di tanah. Dia meraih ke ekor naga kilin dan membiarkannya menyeretnya. Begitu banyak pintu, sampai kapan kita harus berjalan? Ngomong-ngomong, bahkan jika kita keluar, tubuh jasmani kita sudah lama mati. Pada saat itu, sebuah pintu tiba-tiba berdiri terbuka, dan sebuah kepala muncul dari dalam. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini?